Terus jalan lagi. Selama perjalanan itu nyampe ke puncak bang. Di puncak itu kabut. Oke. Di puncak itu sebetulnya aku ngedengar suara gamelan kemarin. Jadi kayak gitu juga sempat kena juga aku. Jadi kalau itu malah lebih seremnya nggak ada penyebab rusak motornya. Motor rusak tapi nggak ada penyebabnya. Nah itu yang bikin seremnya. Bisa ada terkawa deh. Jauh. Halo abangku. Bawa jauh. Abangku. Kajian di Jakarta. Habaget. Jadi Habaget itu kabar baik. Alhamdulillah. Berapa tahun di Jakarta? Alhamdulillah sekarang di Jakarta udah mau masuki 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun menempuh kerasnya ibu kota. Tapi udah semua sisi Jakarta udah dicobain atau? Mungkin untuk kehidupan dari segi kehidupan aku aja ya, circle aku aja mungkin. Circle anak Vespa. Vespa sih lebihnya motor, nggak cuma Vespa, jadi ke dunia anak motor. Anak motor ya. Lebih ke situ. Kalau bahasa Acehnya uko jalan. Ukur jalan. Kalau ukur bahasa Aceh apa ya? Kok lupa aku. Ukur jalan. Nyong koh potong ya. Koh potong. Iya. Koh potong. Alah. Kadang tapi kalau bahasa Aceh itu kan agak tergantung daerah, mungkin agak ada beda-beda dikit ya. Beda-beda. Mungkin daerah abang sama daerah aku nih orang Acehnya aku kan Aceh Medok. Aceh besar banget kan. Aceh baju bokan betul aneh-aneh. Beda. Iya. Kalau Aceh aku kan sebenarnya kalau Aceh aku tuh kalau kita bahasa Indonesia tuh mirip orang Bali. Iya. Kayak mana? Logat. Kayak mana gitu kan? Pagi-pagi. Aduh, aku jadi rindu kampung nih, Pak. Parah. Kayaknya kita mesti bikin reunian sih ya. Iya, cocok. Di sini boleh sih kita bikin bakar-bakar. Masuk ya? Kita kumpulkan pasukan Aceh nanti itu. Nantilah kita atur setelah ini. Aman. Jauh. Jujur ya, aku tuh ngajak kau ke sini. Kita pakai bahasa kampung kita aja apa lah ya. Logat kita aja. Awak pakai logo sama orang kampung sendiri kayak sama Bang. Aku kayak tadi aku di jalan mikir nih nanti Bang Jerry ini ajakin aku ngomong pakai bahasa apa ya? Gak bisa aku juga anjir jadi gak enak. Jadi kita aku pakai bahasa yang seadanya aja. Seadanya kita. Sebisanya aja. Kita kembali menjadi kita. Yang sebenarnya. Jadi kan jauh. Awalnya ya aku ngelihat kau tuh kan kulihat, wih selebgram. Aku pikir gitu tadinya. Tadinya selebgram, gondrong, duta sampo. Aku pikir gitu tadinya. Tahu-tahu pas aku cek, sebenarnya kan waktu kau sebelum touring, kau tuh main kesini dulu kan beberapa hari sebelumnya. Iya. Terus yang aku pikir ketika kau touring, yang bayangan aku touring itu kayak Om Harley yang touring keluar kota gitu kan biasa motornya touring aja. Motornya kadang naik ke towing gitu kan. Okay. Ternyata aku bener-bener bawa Vespa dari jalanan ke jalanan lain. Betul. Dari kota ke kota lain. Mungkin kalau bahas towing aku baru seumur hidup ngerasain towing baru kemarin ya. Kemarin aku cuma towing karena kan aku ngikutin teman-teman dan kemarin itu kami masuk acara Vespa World Day. Yang baru-baru kemarin ya. Iya, yang baru-baru kemarin. Dan baru pertama aku juga Vespa ku tuh naik towing baru pertama dan itu langsung netizen, masa Dik Joe di towing ya? Langsung netizen nih Padahal ngikut Padahal aku ngikut. Tapi ya gak jadi masalah juga sih. Soal towing itu kan urusan belakang. Dan kayak kemarin nih yang baru-baru ini kan aku habis pulang dari Sulawesi Kalimantan. Baru-baru pulang. Itu kayak yang kali kedua sih. Untuk Sulawesi Kalimantan kali yang kedua. Berarti sebelumnya udah pernah? Sebelumnya yang dulu aku keliling Indonesia. Yang 2017. Berapa lama keliling Indonesia? 2 tahun baru keliling Indonesia tuh. Iya. Kenapa nggak ke haji aja sih? Kayaknya udah 2 kali bolak-balik. Jauh. Canda. Tapi semoga. Amin. Semoga insyaallah sih. Kayak aku punya mimpi sih kayak bisa ke Mekah gitu ya. Amin. Soalnya aku udah nulis rutenya Bang kalau buat ke sana. Udah kita dari Indonesia itu kita bisa bawa darat. Kan udah banyak juga yang naik sepeda, yang kemarin bapak yang naik NMAX gitu. Ya sama anaknya sama berdua, anaknya sama istrinya banyak juga bener. Terus kita bahas yang mungkin 2 tahun lah 2017
2017. Aku 2017. pulang 2019. 2019. 2 tahun perjalanan. Iya, dua kali lebaran di luar lah. Puasa di luar. Startnya dari mana? Start dari Aceh. Start dari rumah. Berawal dari 0 km lah bahasanya ya. Tapi nggak dari nol. Misalnya kalau nol kan hitungan kita nyebrang ke Sabang kan. Sabang. Ya paling dari rumah 2 jam. Iya, Paling 2 jam iya. lah dari rumah. Iya. Cuma aku startnya emang dari rumah itu tanggal 3 Desember 2017 jam setengah 11 siang. Aku berangkat dari rumah karena aku masih ingat karena masih ada foto momen terakhir aku berangkat Iya. saat foto sama ibu. Iya. Aku jalan. Dan tujuan aku jalan itu nggak ada tujuan buat keliling Indonesia. Awalnya nggak ada Nggak tujuan. ada. Mau kemana dulu awalnya? Medan. Ya kan step by step Medan. Jadi aku mikir aduh jalan-jalan aja deh. Jalan-jalan pengen nikmati hidup lah. Misalnya aku pengen menikmati perjalanan, pengen sambil nyari kerja juga, Bang. Jadi aku keluar dari rumah tuh aku bawa SKCK. SKCK ijazah SD, SMP, SMA, SKCK yang legalisir semua nih. KTP ibu, terus kakak legalisir semua aku bawa, mungkin kali aja di jalan nanti dapat kerja. Nah, aku mikirnya gitu. Oke. Sharing berjalan waktu ya udah. Step by step jalan terus. Medan dulu nih, nanti aku izin lagi sama orang tua, Mak. Nih Abang mau ke Pekanbaru nih. Berapa jauh Pekanbaru? Paling 2 hari, Mak. Ayo jalan lagi. Oke, itu step aman. by step terus. Oke. Nah, ini pasti bakal timbul pertanyaan dari orang-orang. Ini Dejo anak orang kaya kayaknya nih. Ya. Kerjaannya jalan-jalan, kagak kerja. Terus lu dapat duit dari mana lu bisa Banyak jalan-jalan? juga yang nanya sampai sekarang itu, Bang, pertanyaan sampai sekarang ya mungkin belum jelas. terjawab. Iya. Udah beberapa kali aku sering jawab mungkin di pertanyaan orang-orang atau orang biasa aku cerita. Cerita dari awal, aku keluar dari rumah itu cuma bawa duit 700.000. Oke. Dari rumah bawa duit 700.000 itu untuk berangkat ke Medan. Jadi seiring berjalannya waktu, Bang, coba Bang bayangin nih kita di Banda Aceh Medan. Naik mobil aja pahit, Bro. Iya, misalnya capek gitu. Ini nih Banda Aceh Medan itu mungkin kalau naik bus malam mungkin 12 jam. 12 jam ya. Nah, terus dari perjalanan aku tuh berapa hari loh, Bang. Dan aku singgah-singgah gitu loh, kayak kita lewatin Biren, Iya. Lok Sumawe, terus Langsa, terus kita masuk ke Medan. Dan itu udah step berapa hari, dan selama perjalanan kan duit pasti habis, Bang. Ya, Duit itu. 700.000 tadi itu. 700.000 iya, pasti. Nah, beruntungnya dari rumah itu dulu aku bawa kopi. Untuk aku jualin di jalan. Kopi apa Kopi nih? Aceh. Kopi saset. Kopi lebih udah di packing, jadi kayak 150 gram. Oh, kopi. Kopi apa namanya? Aku kemarin bawa Arabica Ule karing. sama Robusta, ya kayak kopi ule karing lah, kayak gitu. Iya. Emang kopi ule karing kemarin aku bawa. Nah, kopi ule karing. Jadi itu yang Robusta sama Arabicanya aku ambil yang dari Takengon. Oke. Nah, itu aku bawa di jalan. Jadi step by step perjalanan aku tuh untuk menghasilin duit ya dari situ. Jadi aku, dan baru seumur hidup aku ngerasain kerja. Bahasanya kerja ya itu jualan. Itu udah rencana dari berangkat kayak. Nggak ada rencana. Cuma nih kopi ini, awalan kopi itu aku dikasih, Bang. Dikasih sama teman aku jauh. Aku pamitan dulu kan, biasa mau jalan-jalan kan pamitan sama ya teman-teman dekat aja nih, pamitan. Terus aku singgah di kafe teman dulu. Di kafe teman. Aku bilang aku mau jalan-jalan, bilang mau touring lah ceritanya. Jauh, bawa nih kopi jauh buat jual di jalan katanya. Buat jual di jalan. Berapa, Bang, nih? Nggak apa, bawa aja dulu. Nanti modalnya nanti aja kalau udah laku. Jadi kan aku nggak bawa gratis gitu, Bang. Nanti kalau udah laku modalnya baru aku pisahin buat bayar ke dia gitu. Jadi aku ambil untungnya aja. Jadi seiring berjalan waktu, ya udah aku ngerasain dapat duit 20.000, 50.000, aku sisain di dompet nih. Oh, ini untung aku segini nih buat isi bensin, lanjut lagi jalan. Nyeduhnya gimana? Nyeduh kopi itu belum nyeduh. Ini kan baru awalan nih dari Aceh. Jadi jual Sebungkus sebungkus. bubuk itu aja. Contoh aku singgah di anak Vespa A nih, misal di daerah mana, misal di Medan ya. Aku bilang sama anak, Bang, aku jualan kopi, Bang. Aku jualan kopi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, jadi mereka beli kopinya bubuk. Nah, step by step kayak gitu. Dan aku dulu beruntung juga karena aku bawa green bean sama roast bean yang belum di grinder. Oke. Nah, itu aku display ke kafe-kafe. Jadi aku singgah, aku kasih ke kafe-kafe. Kalau mereka minat, kali aja nanti mereka minat pengen ambil 1 kilo kah, 2 kilo kah. Jadi mereka tinggal kontak aku langsung dari Aceh.
Wah. Nanti kirim, jadi aku udah lanjut jalan, aku masih bisa main kopi ini. Perjalanannya Jadi step by step. Aku belajar bang, belajar cara jualan gimana. Karena bisa disebut mungkin dulu di Aceh aku belum pernah rasain kerja. Misalnya kerja kayak kerja berat atau apa gitu yang mungkin terlalu manja kali hidup ya. Baru tamat sekolah juga maklum bang. Apalagi kita orang Aceh. Ban subuh, warung kopi. Cucur aja. Cucur di raja. Cucur di raja. Ya, Indatu kita adalah Sultan, the real Sultan The real nih. Sultan. Mata uangnya emas dulu ya. Iya, Saking iya, itu iya. alah Bu Osuit. Bu Osu itu mungkin bagi orang-orang yang paham aja ya. Ya, Bu Osuit itu artinya malas abis. Tapi gak semua. Nggak semua. Semoga itulah misalnya ya kalau aku dulu di kampung mungkin aku terlalu males juga bang. Mungkin ya karena edukasi. Misal mindset ya karena mindset. Karena mindset terus di kampung kerjaan ngopi, nongkrong, ngopi pantai itu aja kegiatan. Ya, mungkin Terlalu santai. aku ngerasain hidup. Pengen sih ngerasain di luar gitu bang. Karena aku belum pernah. Dan di kampung kan aku tinggal di kampung di Aceh kan di Aceh besar aku di kampung gitu kan. Apalagi aku. Iya misalnya kayak gitu. Tapi abang kan udah ngerasain juga di Banda Aceh kan lama di Banda Aceh. Iya, aku di Banda Aceh. Kita ini fun fact. Gue baru tahu hari ini ternyata dia adik kelas Di gue. satu sekolah. Satu sekolah, cuman akunya Abang selesai. Abang selesai. Kau baru masuk ya. Aku masuk. Tapi kepala sekolah kita masih sama ya. Masih sama dan tanda tangan terakhir itu dia aku selesai SMA itu bapak kepala sekolahnya udah selesai juga pensiun. Ayah Gani. SMA 8. SMA 8. Semoga sehat-sehat ya. Iya, Gani. semoga Amin. sehat. Terus. Gimana ya? Kita kembali lagi ke cerita jalan tadi ya. Jalan tadi, jual kopi. Jadi ya kayak gitu bang. Jadi step by step itu aku belum ada tujuan, belum ada arah jalan. Belum ada arah jalan. Jadi itu mungkin beberapa banyaknya peturing kan banyak banget orang touring nih bang. Gak cuma aku kan. Banyak banget orang touring apalagi dengan Vespa gitu. Nah mungkin ada orang yang touring mereka menciptakan misi sebelum jalan. Nah dulu tuh aku jalan gak ada misi bang. Nggak ada misi dan nggak ada tujuan, belum ada tujuan. Jadi tuh aku mentoknya Jogja bang, karena dulu 2016 aku sempat di Jogja, tapi pesawat aja. Aku naik pesawat pengen hidup di Jogja lah, bahasanya kayak ngerantau lah. Oh pernah 2016 aku selesai SMA 2015, terus aku 16-nya ke Jogja, karena aku sempat kuliah juga dulu di Unsia bang. Oh sebentar Satu semester aja. Satu semester. Cabut ya. Habis cabut aku di teknik dulu gitu. Wih teknik lagi. Jadi singkat cerita aku pengen lah ke Jogja. Balik lagi ke Jogja dengan Vespa nih. Dan aku merasa udah apresiasi, udah keren banget tuh aku bang. Keren banget kayak dari Aceh ke Jakarta nih bang. Kita foto di Monas sama Vespa kan. Aku merasa anjir jauh kali ini udah. Jalan aku nih jauh kali gitu bang. Itu udah berapa bulan tuh? Kalau nggak salah aku sekitaran 1 bulanan. 1 bulan lebih mungkin ya. Udah nyampe ke Jakarta. Nyampe Jakarta tuh kayak anjir seneng banget nih, jauh banget aku jalannya bang gitu aku mikirnya kan. Step by step jalan lagi di Jakarta, aku ke Bandung aku ke Jogja. Stay lah di Jogja 3 bulan aku stay di Jogja. Oh lamanya di Lama Jogja. di Jogja. Aku nyari duit tadi tuh, aku kerja jualan kopi tadi, nongkrong silaturahmi sama teman-teman yang lama pernah aku singgah. Nah terus dari situ aku jenuh nih di Jogja. Maksudnya jenuh tuh aku pengen ngerasain lagi ada apa lagi di depan. Nelpon lah ibu. Mak, abang pengen kali ngerasain di Bali, Mbak. Di Bali. Langsung orang tua kan. Bang hati-hati nanti di Bali gini. Karena mikirnya kita di kampung kan, di kampung. Sama kayak bapak gua. Gitu. Cuma kan kembali kita menempatkan diri gitu kan bahasanya. Dan aku bilang, "Mak, abang pengen banget ke sana, pengen ngerasain gimana sih di Bali, pengen ngerasain gimana sih di Lombok kayak gitu." Ya udah izin sama orang tua dikasih. Udah aku lanjut lah jalan dari Bali step by step tetap tuh. Masih belum langsung ke Bali, Bang. Bali aku singgah ke Solo dulu, Madiun dulu, terus aku singgah Mojokerto, Surabaya, Malang, lanjut lagi ke Banyuwangi nyebrang ke Bali. Nah, jadi di Bali aku ngerasain ternyata di Bali itu aku bisa dapat kayak terbentuk misi itu dulu di Bali sebetulnya. Aku bisa ngerasain hal tentang ya kebudayaan orang-orang, budaya di Indonesia loh, Bang. Termasuk budaya-budaya Bali. Budaya adat-adat Bali itu aku telusurin, aku ngelihat wah ternyata di sini budaya mereka itu kental gitu loh. Iya. Toleransi mereka ada gitu loh. Iya. Jadi step by step aku ngerasain kayak gini ternyata dunia itu kayak gini ya. Nah, terus penasaran lagi akan adanya Lombok.
Lombok, aku nyebrang penasaran lagi. nyebrang lagi ke Lombok. Aku ngeliat kehidupan di Lombok, wah seru banget kayak gitu bang. Jadi budaya-budaya orang, segi bahasa orang aku bisa dapat, aku pelajarin. Terus sosialisasi sama orang-orang baru, orang-orang kampung, orang tua. Dan karena menurut aku tuh gimana ya, semakin jauh aku jalan, pastinya pengalaman ini semakin banyak Iya, nih bang, semakin gitu loh. banyak ya, Semakin benar. banyak. Dan dulu itu aku bisa keliling Indonesia karena rasa penasaran bang. Penasaran perjalanannya atau? Penasaran ada apa sih di depan? Apa Oke. aja? Penasaran apa aja? Dari segi wisata kah? Toleransi antar umat beragama kah? Sosialisasi orang-orang baru kah? Suku adat budayanya? Penasaran bang. Apalagi kan daerah-daerah, misalnya aku masuk timur nih. Nah masuk lagi di Indonesia Timur. Indonesia Timur mulai dari kita bilang masuk dari NTT lah. Labuan Bajo lah kita bilang. Labuan Bajo. Labuan Bajo udah terkenal sama segi pariwisata. Oke. Pariwisata di sana, terus adat-adat orangnya di sana juga ramah-ramah banget. Jadi aku bisa ngerasain dulu tuh bang, jujur ya aku ngerasain kayak orang-orang timur kan aku takut gitu bang. Iya, stigmanya Misalnya udah beda. stigmanya ya. gitu kan. Karena di tanah Jawa stigmanya gitu, beda. gitu. Jadi aku ngerasain, aduh ini gimana ya nanti aku masuk timur gitu kan. Ini posisi aku di Bima bang, dari Sapi menyeberang ke Labuan Bajo. Aku ngerasain, ternyata orang-orang di NTT itu ramah-ramah banget bang. Iya. Jadi itu aku di kapal bang, aku ditawarin makan sama mereka, ditawarin kopi, ditawarin rokok. Ini aku belum kenal nih siapa si abang nih ya, Iya, belum iya. kenal. Tapi mereka udah kayak gitu welcome-nya. Mereka nanya dari mana, dari Aceh bang. Jauh sekali kau katanya. Jadi ngobrol sana sini. Iya om, lagi keliling Indonesia saya om, lagi jalan-jalan lah gitu saya bilang. Jadi step by step nyampe lah. Misalnya saya nyampe lah Labuan Bajo. Nyampe Labuan Bajo saya ketemu orang-orang timur, anak Vespa tetap. Kalau singgah saya di tempat di anak Vespa. Koneknya gimana kalau? Koneknya itu step by step bang. Contoh nih saya di Jakarta mau ke Bandung. Ah. Contoh di Jakarta sama Bang Jerry nih. Bang Jerry ada nggak teman-teman abang di Bandung? Anak Vespa. Oh ada nih jauh nih di Bandung ada si A nih jauh. Nih kontaknya jauh. Oh nanti singgah di sana ya. Jadi step by step terus bang. Ketika kalau di jalan sampai Papua. Papua ada anak Vespa. Banyak di Papua, di Merauke ada, di Wamena ada, Jayapura ada, Manokwari ada, Biak ada, Sorong ada. Jadi banyak banget anak-anak Vespa di sana. Ya misalnya nggak terlalu banyak tapi ada dan mereka antusiasnya luar biasa kalau di Papua juga. Mungkin yang agak sepi di era dulu aku jalan itu di NTT. Itu agak sepi. NTT agak sepi tapi alhamdulillahnya kemarin aku jalan lagi ke NTT sekarang udah banyak teman-teman kayak di setiap kota-kota besar udah ada. Udah ada, oke. Kayak gitu bang. Akhirnya lanjut tuh sampai ke dari NTT tadi ke Papua. Ini kalau rute jalan aku mungkin kan orang penasaran nih rute perjalanan aku bisa keliling itu dulu yang dulu nih kita ceritain Yang dulu. yang 2 tahun itu ya. 2 tahun itu ya aku dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTB, NTT, Maluku, Papua. Terus aku dari Papua ke Papua Barat, terus aku ke Halmahera, Ternate itu Halmahera Ternate dia Maluku Utara. Iya, Maluku Utara. Maluku Utara. MBD sempat. Hah? MBD Maluku Barat Daya sempat. Itu di Somlaki. Beda lagi. Somlaki itu Maluku Tenggara Barat apa kalau nggak salah aku. Tapi dia masuknya Maluku deh. Karena Karena kan aku ada ngeliat, Maluku Barat Daya tuh MBD. mungkin itu deh. Mungkin itu kali itu ya. ya Somlaki dulu. Pokoknya Mungkin teman-teman yang tahu komen Iya, komen iya. ya. nama Jadi di daerahnya. Somlaki itu aku dulu 1,5 bulan di sana. Oke. Bulan puasa aku di sana, Lebaran di sana dan waktu aku di sana tuh sinyal masih sulit. Jadi aku kalau nelpon orang tua waktu Lebaran itu aku harus pakai nelpon ponsel yang handphone yang kecil misalnya yang buat nelpon. Iya, iya. Nah aku di sana. Terus kan tadi cerita udah nyampe Ternate. Ternate aku nyebrang ke Sulawesi, masuknya Bitung. Bitung Sulawesi, nyisir semua Sulawesi. Tapi banyak yang nggak dapat dulu Sulawesi Tenggara aku nggak dapat karena dia di bawah Sulawesi Tenggara. Makanya yang jalan baru kemarin aku masuk Sulawesi Tenggara. Habis dari Sulawesi aku ke Kalimantan balik lagi ke Jawa terus aku arah ke Aceh langsung. Arah ke Aceh. Jadi kurang lebih 2 tahun kemarin aku bisa yang jalan tuh. masuk lagi ke Aceh. Dan kalau jalan-jalan itu ya sampai sekarang aku jalan-jalan terus bang. Sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang Tapi jalan-jalan terus. dijadwalin ya lebih tepatnya. Sekarang udah dijadwalin. Kayak kemarin aku baru pulang nih kan baru 2 hari aku 2 pulang. hari nih, ya, baru sampai 2 ya. hari Dan aku pulang. ngikutin dari Iya. story-nya jauh kan Ya, kemarin jalan Sulawesi sama Kalimantan ya. Dan aku jadi mikir kan, ini gokil juga ya sampai naikin Vespa ke perahu. Iya, gitu. karena kan penyeberangan pulau-pulau kecil. Iya, tuh sampai gitu juga. Itu kayak gitu-gitu biayanya berapa sih? Lumayan bang. Lumayan juga maksudnya gini. Kadang kan daerah-daerah terpencil, misalnya daerah-daerah pedalaman, ada ongkosnya buruh lagi bang. Karena nggak ada kapal feri kan.
Misalnya ada juga si ferry mungkin ya agak nunggu lama atau apa gitu kan. Jadi kita naik kapal perahu kecil kayak perahu-perahu warga gitu. Contoh tiket 150 misalnya. Nanti kita bayar lagi buruhnya nih bang, buruh untuk ngangkat Vespa. Satu orang berapa tuh? Satu orang bisa 100.000, bisa enggak satu orang per kelompok mereka Per kelompok aja. mereka 100.000. 100.000 kadang 50.000 tergantung kan. Iya. Jadi misalnya aku nyebrang 150, naik perahu 100.000, turun lagi 100.000. Wow. Jadi kan kerasa juga. Nah, cuma apa ya, karena tapi sensasinya dapat banget kalau naik perahu-perahu kecil gitu bang. Apa ya, experience-nya beda. Betul. Ketimbang naik ferry, kayak kita di kalau kampung. ferry, nggak misalnya kalau di ferry kan mungkin aku sering ya, kayak nyebrang aku sampai 7 hari aku udah pernah di kapal bang. 7 hari. Pelni dong. Pelni. Iya. Pelni Vespa ditaruh di depan tuh, ikat tali di trek, taruh di depannya itu. Hah? Iya. Banyak aku masih video-videonya itu, video yang lama. Jadi diikat, bukan kalau ferry kan kita tinggal masuk ya. Ferry tinggal masuk. Nah kalau dia enggak, dia diikat tali dulu. Katrol ya? Ya troll. Di katrol. Katrol diangkat. Katrol diangkat, ditaruh di deck depannya itu. Gitu ya sistemnya. Gitu. Tapi seru bang, sensasinya tuh dapat banget bang. Cuma ya Vespa makin cepat keropos aja. Kan kalau lagi ombak kencang gitu kan, langsung ke atas kena Vespa ya pasti basah juga kalau lagi karat ombak. Ya? Iya karat. Dan dulu tuh semakin karat Vespa semakin keren menurut aku tuh. Semakin keren. Dan bahkan sekarang begitu dong. Iya karena gimana ya, karakter aku di Vespa itu Vespa aku tuh belusukan bang. Belusukan, misalnya aku Vespa aku apa adanya kayak gitu. Cuma aku masuk ke semua circle kalau di Vespa. Mulai aku main sama anak-anak Vespa yang kinclong lah. Karena di Vespa ini banyak. Nah itu yang gue pengen tanya. Nah, banyak banget bang. Banyak banget cara kita menikmati Vespa ya. Vespa itu adalah wadah. Vespa itu wadah dan di dunia Vespa itu banyak banget karakter orang-orang. Ada orang yang suka racing, ada orang suka touring kayak aku nih. Ada orang yang suka cuma koleksi aja, ada orang yang suka misalnya buat jualan aja, ada orang yang suka main ekstrim. Ekstrim itu yang kayak Vespa aku yang dulu. Ekstrim, modifikasi ekstrim. Jadi ekstrim itu modifikasinya, Bang. Modifikasi itu kayak mungkin kayak aku bikin gandengannya samping yang dulu yang banyak tanduk-tanduk. Kalau tanduk-tanduk itu aku dulu oleh-oleh dari daerah-daerah. Jadi kayak tanduk-tanduk rusak kayak gitu aku taruh itu oleh-oleh dari daerah-daerah. Nah, jadi aku ngerasain juga tuh circle-circle di dunia Vespa walaupun banyak banget nih circle-nya. Misalnya cara-cara mereka menikmati Vespa itu. Jadi aku menikmatin. Jadi alhamdulillahnya aku merasa bersyukur juga di dunia Vespa aku bisa masuk ke semua circle di Vespa. Nah, aku pengen nanya tuh kayak kita kan pernah lihat kayak di jalanan. Ini mungkin nih teman-teman yang pegang kamera juga pernah lihat gak sih orang nyebutnya, maaf nih karena ketidaktahuan ya, dia nyebutnya gembel Vespa. Tapi aku nggak tahu itu sebutannya apa. Yang Vespanya gede-gede banget digantungin. Nah itu apa sih? Itu dulu sebetulnya aku nggak mau terlalu angkat bicara soal itu ya. Sebetulnya. Oke. Karena ya gitulah agak sensitif kadang. Tapi gini bang, ada beberapa fashion lagi. Jadi dulu itu anak-anak ekstriman itu ekstrim namanya? Itu ada lagi beda lagi. Beda lagi. Cuma ada beberapa orang untuk menyebutnya di ekstrim. Tapi menurut aku ya modifikasi ekstrim itu adalah modifikasi bang. Ekstrim itu di dunia Vespa modifikasi. Dimanapun, tapi kita tetap safety yang diutamakan. Iya harus safety, rem semua ada, lampu lah semua segala macam. Nah yang sangat disayangkan ketika adanya oknum-oknum. Ketika adanya oknum-oknum yang minta-minta duit di pom bensin mungkin, yang sering pastilah di dunia Vespa ini nggak asing lagi sama orang yang dibilang anak Vespa lah minta duit. Kalau aku selalu menyebutkannya itu kalau misalnya mereka bawa Vespa ya bisa dibilang lah kayak Vespa ya, walaupun mesinnya Vespa barang-barangnya banyak. Nah itu yang kayak rumah, semua segala macam. Di dunia Vespa mereka malah menyebutnya, ada beberapa yang menyebutnya oknum. Itu oknum ya? Oknum. Karena nggak ada di dunia Vespa tuh kita minta-minta kayak gitu, nggak ada. Kalau mau touring ya harus siap lah. Touring tuh harus siap bang. Kita harus keluar dari rumah harus siap. Nggak ada duit kerja. Nggak ada duit kerja. Buktinya aku nggak ada bawa duit. Bukan berarti aku nggak misalnya dari rumah aku nggak minta orang tua, nggak. Aku pengen ngerasa juga gimana sih ngerasain cari duit di jalan. Dan banyak banget bang peturing kayak aku yang keliling Indonesia, masuk Papua dulunya. Mereka gitu juga kerja. Motor sebusuk apapun bang. Tapi kita nggak minta-minta. Kalau aku tuh nggak pernah
nanggapin soal motor mereka tuh mau banyak sampah kah, mau banyak tanduk kah, mau banyak ini kah apa semua macam. Tapi yang mungkin merusak citranya anak Vespa ketika kita ngemis tadi bang. Dan aku sering dengar juga sampai kalau nggak model mintanya maksa. Nah itu, jadi kan semua orang mandangnya jadi jelek. Jadi jelek. Yang awalnya kita ngelihat takjub ya. Jadi kayak bentuk Vespa-nya udah kayak tank gitu. Wih keren nih, kreatif. Kalau tank itu beda lagi. Kayak Vespaku tank, tapi menyebutnya itu kalau tank-tankan itu nyebutnya ekstrim. Ekstrim. Pokoknya semua jenis modifikasi itu ekstrim. Nah misalnya ada yang kayak Tamiya gitu, trickle modifikasi, terus tank-tankan. Nah kayak Vespaku tuh jenisnya ekstrim. Mungkin kalau yang bawa sampah, kalau mereka copot sampahnya, mungkin ya ekstriman juga. Cuma sih aku sangat disayangkan kalau ada teman-teman yang masih mereka kalau ada yang meminta-minta kayak gitu. Cuma tetap aku sering ngobrol sama teman-teman, semoga untuk kedepannya di dunia Vespa nggak ada lagi yang namanya kita ngemis minta-minta kayak gitu. Sedianya kerja. Karena ketika kita keluar di rumah kita harus siap. Karena pun siap menimpa. Kadang nggak yang kita lihat juga yang naik Vespa yang disebut oknum tadi itu bukan seseorang dengan kekurangan ya. Mereka sempurna dari fisiknya bisa kerja kan. Ya, jadi alasannya ya tepat lah. Karena gini bang, kalau soal itu aku sering ngobrol kok sama teman-teman. Sebenarnya aku males angkat bicara karena aku ngerasain kok gimana capeknya di jalan, gimana enaknya di jalan, gimana ininya di jalan. Sebetulnya kalau kita mau kerja itu kan banyak banget cara bang. Banyak banget cara kerja. Kalau misal dia nggak bisa ngelas, misalnya nggak bisa ngelas kah, nggak bisa bekerja bangunan ya kayak aku cari modal 200.000 jadi modal 200.000 aku bisa bikin kalung gelang aku jualin. Aku dulu belajar ngerajut di jalan, belajar ngerajut, ngerasain gimana sih. Pokoknya aku harus bisa cari, harus bisa menghasilin duit. Nah, jadi apapun pasti keluar caranya. Nah, benar-benar. Karena yang dibawa citra anak Vespa ini ya. Iya. Benar-benar setuju. Nah, terus aku penasaran. Kemarin kan aku sempat lihat ya, mungkin nanti aku tampilin footage-nya di sini. Dimana aku lebih fokus ke perjalanan Dejo yang baru-baru. Betul. Ya karena kan yang 2 tahun aku nggak tahu ya. Kita belum kenal juga. Yang baru-baru tuh aku sempat lihat Dejo tiba-tiba berada di hutan, ya kan? Gak ada aspal, becek semua, tapi masih bisa senyum-senyum, ya kan? Terus tiba-tiba tengah malam di hutan sendiri habis bensin. Pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman yang horor? Oke lah, mungkin ada orang yang bilang halusinasi doang segala macam, tapi dia juga udah ngerasain sendiri nih. Kadang kalau segi gitu bang, kayak di jalan ya, ini tentang kaum mistis itu ya. Kadang ada beberapa hal yang janggal menurut aku, tapi aku karena terlalu bodoh amat orangnya. Bodoh amatnya tuh kalau bisa aku jangan mikirin bang. Contoh aku lagi di jalan di hutan gitu ya. Contoh aku mau cerita yang aku dari Palu aku ke Toli-Toli. Ini yang kapan? Yang baru-baru ini? Baru-baru kemarin. Oke. Dari Palu ke Toli-Toli karena aku mau masuk ke Kalimantan. Jadi dari Palu itu aku jalan siang terus aku masuk ke nama gunungnya, aku lupa nama gunungnya. Tapi kalau orang-orang sana nyebutnya Gunung Pasir Putih. Gunung Pasir Putih. Gunung Pasir Putih, dan kata orang-orang di sana kalau teman-teman jauh nanti kalau lewat sana jangan malam ya katanya. Nah kalau lewat sana jangan malam ya. Terus posisi aku nyampe ke persimpangan buat masuk ke sana itu maghrib, udah sore. Waduh. Aku nelpon lah teman-teman yang di Toli-Toli. Kata teman-teman aman, jauh di jalan aman kok. Pokoknya kabar-kabar aja gitu katanya. Ya udah aku naik dong bang. Jalannya udah positif aja nih. Pokoknya aku jalan aman-aman aja lah, niat aja kan yang baik. Dan nggak ada orang. Waktu aku masuk itu masih ada orang karena perkampungan. Masuk dulu perkampungan, dia kayak persimpangan gitu. Masuk kalau lurus itu ke arah Gorontalo, Manado gitulah. Jadi aku naiklah ke arah Toli-Toli Gunung Pasir Putih. Nah waktu aku masuk itu sore, naik nanjak gunung, itu view-nya masih bagus. Aku masih sempat bikin video lah, instastory apa semua segala macam. Masuk lagi hutan, itu mulailah maghrib. Maghrib. Jadi udah maghrib ini kan udah gelap nih ceritanya. Maghrib udah gelap sekitaran. Jadi aku ngelintas hutan itu, gunung itu sekitar 1,5 jam kah, atau 2 jam mungkin kurang lebih ya. Aku masuk hutan bang, masuk gunung. Selama aku lewat gunung itu cuma ada 4 apa 3 mobil aja yang lewat. Set, mobil tuh ya? Mobil yang lewat. Bukan motor nggak ada ya? Sumpah aku nggak ada motor. Yang aku lewatin kemarin itu
Pokoknya waktu aku ngelewatin gunung tuh nggak ada motor. Tapi mungkin karena jamnya juga aku merasa nggak terlalu takut karena jamnya bang. Oh, ini masih jam-jam 9 atau jam-jam 8 jam 9. Maksudnya kayaknya masih aman deh. Kalaupun ada hantu-hantu mungkin hantunya masih tidur ke apa. Jadi maksudnya aku belum terlalu suges kan kemana-mana. Dan jalan yang di gunung itu agak jelek bang. Jalan di gunung itu agak jelek. Kadang itu aku kan kalau udah perasaan gak enak kayak merinding itu pasti ada. Merinding atau suges kemana-mana. Jadi pikiran aku tuh udah suges kemana-mana bang. Oh ini takut ada inilah, takut ada itulah. Terus aku maksa jalan, tetap jalan terus nih bang. Sambil aku sempatin kayak Insta story tuh nggak kayak rekam aja dulu nih sambil megang bawa motor sambil megang handphone, rekam aja dulu, arahin ke muka, pokoknya rekam aja. Terus jalan lagi. Selama perjalanan itu nyampe ke puncak bang. Di puncak itu kabut. Oke. Di puncak itu sebetulnya aku ngedengar suara gamelan kemarin. Tapi gamelan kan kalau di Jawa, kalau di Manado ini bahasa kayak alat musik tradisional orang Manado, namanya apa ya? Dia kayak gamelan kalau di Jawa, Bang. Oke, suara musik gitu, Bang. Ya, aku kebayang sih suara gamelan kayak gimana. Kayak suara gamelan, tapi aku lupa ya ada disebut sama anak-anak di sana. Tapi waktu aku dengar itu, jadi aku kayak mungkin suara angin lah, suara angin gitu kan. Jadi aku nggak terlalu nanggapin karena aku sendiri bang. Ketika aku semakin ngebayang-bayangin ada hal apa kayak gitu, pasti semakin takut. Karena takut itu menurut aku manusiawi bang, manusiawi. Apalagi sendiri pak di hutan gitu. Nah terus singkat waktu aku jalan lagi, sampailah ke keramaian. Ke perkampungan apa gimana? Perkampungan. Keramaian itu mungkin kita bilangnya keramaian. Perkampungan, dan di situ belum ada sinyal. Untuk nyampe ke Toli-Toli kurang lebih 1 jam lagi, 1 jam setengah lagi untuk nyampe ke kota Toli-Toli. Jalan aku ke kota Toli-Toli. Nyampe aku ke Toli-Toli, udah nyampe tempat anak-anak. Terus aku update lah nih, update Instastory yang rekaman tadi aku rekam. Setelah aku update, adalah teman satu orang yang komen. Orang Palu, dia dulu pernah ke sana. Dia bilang, "Jauh, hati-hati. Di sana tuh kadang kita di jalan kita bisa dengar suara orang main drum band kah di bawah di jurang. Kadang suara musik, suara anak ayam, suara orang lari di jalan gitu katanya." Terus kan waktu aku baca komentar itu, aku langsung kepikiran kayaknya tadi aku ngedengar suara musik deh. Suara gamelan itu tadi, kayak suara gamelan ya. Aku lupa bahasanya yang di Manado ini. Kayak suara musik gitu. Jadi aku ngedengar suara itu, tapi cuma dengar suara bang ya. Dan ketika dengar suara itu ya namanya merinding, rasa takut tuh pasti ada. Cuma aku karena nggak terlalu nanggapin, jadi aku ceritalah ke teman yang waktu di Toli-Toli. Aku cerita ke mereka, bang, emang betul bang di gunung yang tadi gunung Pasir Putih yang aku lewatin itu agak mistis. Iya mistis mah, di sana orang-orang supir aja udah sering banget kalau dengar suara-suara aneh-aneh katanya gitu. Terus hal yang lain bisa terjadi apa bang? Nggak, yang kalau mereka dengar ya itu aja. Lebih ke suara-suara aja. Kalau untuk penampakan mungkin jarang ya bang ya. Nah, kalau aku sih selama mistis yang lain aku dapat di jalan ya jarang juga kalau kelihatan. Mungkin kalau kelihatan lebih ke suges aku kali ya. Lebih ke suges aku. Mungkin karena capek. Mungkin karena kecapean bisa jadi juga bang. Gitu ya. Kalau di Kalimantan, jangan cerita Kalimantan dulu, cerita tadi yang di Toli-Toli. Jadi cerita sama anak-anak bahwa emang sering terjadi akan hal itu. Ya selagi kau nyampe dengan selamat ya jauh ya nggak jadi masalah. Karena aku beranggapan juga kalau emang kayak gitu ya oleh-oleh juga bang. Kan jadi oleh-oleh nih. Jadi cerita. Aku bawa pulang jadi oleh-oleh. Jalan rusak kayak abang bilang, jalan rusak itu menurut aku ya jadi oleh-oleh juga. Kalau misalnya aku pure jalan aspal ya nggak ada cerita juga. Ketika aku masuk pedalaman, masuk kampung-kampung, misalnya kampung-kampung lah kayak kemarin tuh yang aku lintas sawit itu mungkin jalan jelek. Jalan nggak ada aspalnya, mungkin ada 100 kilo lebih. Iya, gila, nggak ada aspal bang. Dan hujan lagi bang, bayangin kalau bawa Vespa nih kita di jalan lumpur kuning, itu bang bawa Vespa nanjak aja nggak mampu. Terus gimana tuh? Ya udah mau nggak mau pelan-pelan bang, pasti bisa sih pelan-pelan. Cuma takutnya kalau mesin nggak sehat kan pasti dorong aja. Kalau pakai sendal tuh sulit banget bang. Iya makanya. Pakai sendal kan belum lagi kaki udah becek semua. Mau nggak mau berhenti dulu kalau nggak mau berhenti dulu. Tapi alhamdulillah kemarin aku bisa. Kalau ada tanjakan masih bisa. Cuma ya pelan-pelan banget. Kalau kita ngegas dikit langsung kayak ular tuh Vespa. Iya. Ngelawan dia. Makanya aku kemarin kalau jalan-jalan kayak gitu sebetulnya aku rindu kadang. Kadang aku seneng gitu bang. Makanya aku masih happy aja. Bawaannya aku pengen
Kalau di jalan tuh aku pengen happy aja selalu. Iya. Pengen bawanya happy dan teman-teman nontonnya, misalnya aku kan update selalu kalau lagi jalan update, teman-teman senang gitu loh. Aku sering baca komentar-komentar teman-teman atau DM teman-teman. Nah, mereka, "Bang, seru banget Bang jalannya Bang, gini-gini kok bisa aja ya masih ada jalan kayak gitu ya." Kalau jalan gitu mah mungkin hampir seluruh Indonesia masih banyak. Bukti ketidakmerataan. Masih banyak Pak. Kita jangan bawa ke politik lah. Indonesia maju ya. Kita sebagai anak daerah kita tahu lah. Iya, gitu. kita orang-orang daerah Bang. Iya, jembatan masih pakai kabel masih ada di kampung kita. Iya, jembatan Ayun aja kemarin berapa banyak tuh Iya, lewat. Jakarta mah bangun terus. Jalan tol baru. Ya, intinya terus aduh aku jadi takut bahas-bahas politik. Jangan deh. Enggak usah ngapain politik Bang. Iya. Terus itu tadi di timur, ya kan? Nah, terus hal mistis di Kalimantan. Ada nggak? Karena kan kalau kita Itu bicara banyak banget teman-teman yang nungguin ya hal mistis di Kalimantan. Karena kenapa kalau bicara hal mistis ya juaranya Kalimantan. Iya, tapi Kalimantan tuh Kalimantan selalu bikin rindu sih. Kalimantan tuh selalu bikin rindu. Aku Kenapa pengen tuh? Aku senang banget di Kalimantan. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku senang banget kalau jalan-jalan tuh ke Kalimantan sama ke NTT. Aku senang. Jadi aku ketika masuk Kalimantan itu, alhamdulillah sekarang Kalimantan aku udah dapat semua provinsinya ya. Alhamdulillahnya udah dapat semua provinsi di Kalimantan. Senangnya aku masuk ke pedalaman-pedalaman Bang. Pedalaman-pedalaman itu kayak mungkin kayak aku jumpain orang-orang suku Dayak inilah dengan kebudayaan mereka dan dengan toleransi mereka yang kuat banget juga. Jadi gimana ya? Itu Bang yang aku senang Bang. Misalnya aku jumpa orang baru, jumpa hal-hal baru itu kayak salah satu oleh-oleh besar buat aku Bang. Pelajaran juga ya, karena aku sering sebutin ke teman-teman, perjalanan adalah belajar. Jadi ketika aku berjalan, aku jalan ke sini ya aku belajar. Belajar itu kan apapun Bang. Dari segi apapun belajar nih. Kayak mungkin aku nggak baca buku tapi aku terjun ke lapangan. Aku ngelihat langsung, aku belajar hal langsung tentang suku-suku mereka kah, tentang sejarah kah, kan banyak juga Indonesia daerah-daerah sejarah. Kayak kemarin aku juga baru tahu kalau di apa itu namanya ya, pulau dari Toli-Toli ke Kalimantan Utara dia Tarakan. Waktu aku ke Tarakan, aku baru tahu juga kalau Tarakan masih banyak mereka sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua. Ditarakan. Sejarah Perang Dunia Kedua ya, yang pokoknya yang sejarah Jepang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua tuh masih banyak sejarah-sejarah di sana. Apa nih sejarah maksudnya? Sejarah ini situs sejarahnya. Situs sejarahnya. Apa nih? Mulai dari kayak bom apa misalnya kayak meriam kah, benteng. Kalau benteng kayaknya enggak, kemarin aku nggak dapat karena aku kemarin cuma mampir ke museumnya aja. Ke museumnya aja. Kalau benteng itu yang aku pengen telusurin itu, kalau soal sejarah ya aku pengen telusurin yang daerah Bau-Bau Wakatobi. Itu ada bentengnya. Benteng katanya sih benteng terbesar sih katanya gitu. Benteng apa? Benteng Takeshi. Benteng apa nih? Benteng siapa? Belanda, Jepang? Benteng Jepang kah? Belanda kah? Oh iya, Jepang sih. Karena aku belum masuk ke sana. Masuk ke sana. Makanya aku penasaran, pengen banget masuk ke sana. Sama di daerah ini Bang, Morotai. Abang pernah dengar Morotai? Morotai? Pulau Morotai. Yang di dasar lautnya masih ada pesawat tempur. Hah, anjir. Iya, yang masih di dalam tanahnya masih banyak tuh bom-bom ranjau masih banyak. Itu daerah mana? Morotai itu dia Maluku Utara. Dia di atasnya Pulau Halmahera. Pulau dia. Kok enggak? Apa aku yang Abang mungkin itu kurang update itu Abang bisa Abang telusurin Morotai. Morotai itu keren banget Bang kalau dari segi sejarah. Aku pengen telusurin juga sih. Mungkin karena kan sejarah ini kan banyak. Setiap daerah-daerah kan punya cerita sejarah masing-masing di era Perang Dunia Kedua mungkin ya. Kita bahas tentang di era Perang Dunia Kedua kayak gitu. Ya jadi kayak gitu Bang, hal-hal kayak gitu yang jadi misalnya aku jadi tahu yang dulu mungkin di sekolah aku nggak diajarin, tapi sekarang nih aku terjun langsung dan aku ngelihat dan aku mendengar gitu loh. Nah, itulah yang mungkin apresiasi buat diri aku Bang ketika di jalan. Morotai ya. Ntar sebelum kita lanjut aku pengen lihat dulu deh. Apa gimana tulisannya? Pulau Morotai. Wah, ada nih. Anjing cakep banget. Iya, di sana cakep Bang.
Maluku. Oh iya, gila bangunannya masih benteng-benteng. Di sana katanya ada satu orang yang abang asal aku nggak tahu namanya, dan sempat masuk acara-acara TV juga. Dia yang koleksi barang-barang antik, barang-barang kuno dulu ya, kayak bom lah, apalah segala macam. Ini di bawah laut mereka masih banyak. Kalau di kayak bawah gitu. mungkin bisa jadi masih banyak. Aduh, Nah, ayo dong ditantan aja. Pemerintah Morotai, saya mau ke sana dong. Ajak saya mau. Iya, keren banget di sana. Mau Keren. bikin kayak ekspedisi gitu kali ya. Iya, aku pengen bang sana karena dulu tuh waktu aku di Halmahera, aku cuma dari Sorong kan, dari Raja Ampat. Terus aku ke Weda, terus aku ke Sofifi, baru nyebrang ke Ternate. Jadi aku nggak sempat explore lagi ke daerah pulau-pulau, kan di Maluku tuh pulau-pulau, dia banyak banget pulau-pulau, terus dengan jaraknya agak lumayan jauh. Oh, Nah, kalau tapi daerah masih Maluku. seputaran Maluku ya. Tadi cerita Kalimantan kita nyampe mana? Tadi Kalimantan ya intinya budayanya lah ya. Oh, ketemu iya. sama ini. Aku pengen dengar hal mistisnya deh. Iya, aku nggak tahu ya. Teman-teman di Kalimantan menyebutnya Apa gitu? mistis atau enggak ya. Jadi aku pengen banget bahas soal kepuhunan. Jadi mungkin buat teman-teman di Kalimantan, kepuhunan itu mungkin kalau kita di Sumatera atau di Jawa mungkin kita jemputnya kayak pamali gitu bang. Ah, Kayak pamali. kualat. Nggak pamali, kayak Pamali itu pantangan kayak Tabu, gitu. tabu. Jadi di Kalimantan itu hal kepuhunan itu aku sering terjadi gitu loh. Aku sering ngerasain hal kayak gitu. Tapi apa mungkin kayak mungkin nggak sengaja atau emang. Jadi ya kalau teman-teman di sana yang menyebutnya itu kepuhunan bang. Contoh bang, abang nawarin aku kopi tuh. Jadi kalau aku nolak nih kopi ini bala yang aku dapat. Oke. Musibah yang aku dapat kalau aku nolak nih kopi yang abang ngasih. Oke. Karena kita nolak rezeki kali ya. Kayak makan gitu, kopi itu paling pantangan di sana bang. Jadi kalau misalnya kita nggak ngopi ya, jadi setidaknya kita cicip aja dikit nih untuk menghargai Oke. kepuhunan. Misalnya biar kita nggak kepuhunan kalau kata orang sana. Dan sama juga kalau misalnya kita pengen sesuatu, contohnya pengen sesuatu lagi di jalan nih ya, lagi bawa Vespa contoh, pengen banget ngopi nih atau pengen banget makan nih, tapi kita nggak mau makan bang, tapi kita tetap maksa jalan nih, sedangkan posisi kita udah lapar. Jadi teman-teman kalau di sana itu kita bisa jadi kepuhunan kalau kita udah pengen sesuatu tapi kita nggak ngelakuin, tapi lebih ke makanan atau minuman. Oke. Nah, dan baru kemarin aku ngerasain lagi. Baru kemarin mungkin ada beberapa hari bulan 1 bulan, enggak sampai 1 bulan, berapa minggu yang lalu mungkin di Kalimantan, yang mungkin abang lihat juga yang perjalanan aku yang di lumpur-lumpur itu, Iya, ya di hutan-hutan ya. itu ya. Di tengah hutan tuh aku jumpa tukang bakso. Emang orang-orang ya, jualan orang nih. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Ngapain? Iya, jualan bakso di situ karena ada kampung-kampung, terus ada daerah sawit gitu. Jadi masih ada lah kayaknya, masih ada orang beli. Yang jualan orang Yang jualan itu abang itu dia orang Jawa. Jawa kan, makanya mau ngucapin. Mamang Jawa tuh emang keren sih, di mana-mana ada. Dia jualan. Jadi ini ceritanya bang, aku kan ngejar waktu ya. Aku ngejar waktu dan itu daerah pedalaman, nggak ada bensin, nggak ada jual bensin. Aku bawa share bensin. Nah, abis itu aku di tengah-tengah hutan itu jumpalah kampung. Nah, di situ kampung misalnya udah ada pemukiman warga nih. Di situ orang Dayak apa saya lupa. Dan di situ ada kampung Dayak. Nah, dari situ habis lewat kampung itu aku masuk, jumpalah tukang bakso. Abang bakso nih yang bawa gerobak. Dia bawa motor-motor Mega Pro gitu dia. Oh, naik motor. Jadi bayangan aku tadi gerobak dorong. Enggak. Gerobak dorong bang, ampun tuh jalannya bang. Jadi dia bawa motor bang. Nah terus aku dalam hati aku, dari tadi aku belum makan nih. Makan bakso nggak ya? Makan bakso nggak ya? Oh dia jangan, nanti aja deh. Nah aku lewatin lah, habis ngelewatin itu posisi mendung nih, hujan. Hujan langsung. Habis hujan aku pakai jas hujan dulu. Nggak ada tempat berteduh bang, nggak ada tempat berteduh kayak warung di situ, rumah nggak ada. Jadi pohon aja. Pohon semua. Mau berteduh di mana aku nih? Nggak ada tempat berteduh. Ya udah tengah jalan parkir motor, langsung pakai jas hujan, jalan lagi. Ada jarak 1 kilo aku jalan, habis bensin. Hujan kan, habis bensin nih, lagi posisi hujan. Isi bensin bang, aku isi bensin, hujan-hujan nih, tapi aku kayak buka joknya itu dikit doang biar bisa nuangin bensin kan, biar nggak masuk air. Berarti bensin tuh stok bawa? Aku bawa stok bensin kemarin 5 liter aja. Jadi isilah bensin, habis isi bensin, jalan lagi 1 kilo, motor aku mati. Jadi motor aku mati kan, aku cari tahu nih. Yang bikin sedih sama agak capeknya itu karena hujan bang.
Hujan basah sampai udah nggak tahu lagi basah kemana. Jadi di situ mungkin panik juga ya, panik motor udah mati. Jadi aku benerin motor ya terpaksa bang, hujan-hujanan. Benerin motor sambil nutup karbu. Jadi karbu Vespa kita tutup gitu bang biar nggak masuk air kan. Ini kenapa lagi Vespa? Nggak tahu tuh permasalahan. Belum tahu. Aku belum tahu nih ke permasalahan Vespanya kenapa mati. Sedangkan bensin aku habis ngisi gitu kan. Jadi aku cek api Vespa aku nggak ada. Dan waktu ngecek api Vespa itu agak sulit bang. Karena kan kita megang apa ya, kowil. Tahu nggak sih kowil? Yang tahu. buat tali ke busi itu bang. Ke busi ya. Kan kalau basah kan Nyetrum. Jadi kan agak sulit nih nyetrum. Jadi udah nanti aja aku dorong nih motor. Dorong sampai ke depan aja nih. Cari kali aja di depan ada rumah-rumah warga yang aku bisa neduh gitu kan. Ternyata nggak ada bang. Dan aku dorongnya itu agak nanjak bukit kecil aja dikit. Agak nanjak. Tapi lumayan pegel aja sih. Iyalah. Vespa kan berat. Barang di motor lebih berat. Lebih berat lagi. Jadi jumpa warga-warga di situ katanya di depan nggak ada apa-apa katanya. Di depan masih jauh banget kata dia kayak gitu. Jadi ya udah, aku stay di situ benerin motor di situ sampai hujan reda. Sekitar 2 jam aku benerin motor, terus aku bisa benerin motor di situ 2 jam, sampai reda juga hujan semua. Baru lewat nih tukang bakso yang tadi. Lewat dia naik motor kan. Aku berhentiin bang. Oh mas, hampir mas. Bakso saya bilang, makan bakso. Terus saya bilang ke dia, ini kayaknya saya kepuhunan nih, pengen bakso mas dari tadi tapi saya nggak berhenti. Terus dia bilang, iya tuh kamu lewat aja kata dia gitu. Ya udah pas bakso dulu, saya makan bakso, habis makan bakso sebat 2 bat langsung benerin lagi motor. Pas saya jongkok benerin motor langsung ketahuan nih penyakit Vespa-nya kenapa. Kenapa tuh? Keran bensinnya ketutup. Ya ampun, simple itu. Keran bensin. Tadinya kan kowil mati. Jadi tadinya kan apinya nggak ada, hilang kan. Udah saya ganti ini kowil. Apinya ini udah besar banget, udah bisa bakar rumah. Tapi tetap nggak nyala. Nyala tuh motor karena bensin nggak turun kan. Jadi keran bensin ketutup bang. Dan aku nggak lupa kapan aku tutup keran bensin. Aku nggak tahu kapan aku tutup. Lah kapan? Kalau dipikir-pikir kapan? Waktu isi bensin kan. Aku kan isi bensin tadi tuh ya, benerin motor. Aku lupa kapan aku tutup tuh bensin. Nah, aneh ya. Bensin ketutup. Jadi ya udah aku buka bensin, motor nyala, udah nyala tuh motor. Nyala motor dengan sehat sampai sekarang. Alhamdulillah motor sehat. Gila. Dari sekarang. Gila. Jadi aku bilang sama Pak Tibia, wah ini kayaknya ini saya kepuhunan gara-gara saya pengen sesuatu tadi nggak ngelakuin. Jadi itu dulu bang, saya kepuhunannya lebih ke orang nawarin makanan. Dulu sebelumnya pas perjalanan 2 tahun itu. Yang dulu. Gara-gara orang-orang nawarin makanan sama larangan hari kayak. Jadi di sana saya pernah dibilang sama anak kalau hari Jumat itu ada di daerah tertentu mungkin ya. Ada di hari Jumat itu kalau kita tamu terus kita bawa barang-barang banyak, bawa barang bawaan di motor tuh pamali bang. Kita nggak boleh jalan misalnya hari Jumat. Mending tunda di hari Sabtu aja kan. Oh, istirahat dulu gitu katanya. Jadi kayak gitu juga sempat kena juga aku. Jadi kalau itu malah lebih seremnya nggak ada penyebab rusak motornya. Motor rusak tapi nggak ada penyebabnya. Nah itu yang bikin seremnya. Jadi anak-anak yang di sana yang paling ngerti. Jadi anak-anak kalau udah, jadi kemarin kan saya saking bingungnya itu untuk benerin motor, nggak tahu benerin apa lagi, dibantulah sama anak-anak di sana di Lamandau. Ya saya mungkin kalau ada teman-teman di sana yang lihat Bang Taufik sama Bang John dulu yang mereka bawa saya yang jemput saya itu di sana, dibilang sama mereka kok udah diingatin di sini hari Jumat agak pamali gitu katanya. Terus datang anak-anak dipindahin motor saya dari parkiran sini ke dorong aja ke depan, dipasang lagi motor nyala. Bang saya nggak shock. Set. Tapi itu ada di sana. Dan menurut saya itu kepuhunan itu cuma mungkin ada ya, mungkin di daerah-daerah lain mungkin ada kepuhunan itu bang. Mungkin karena kan kayak kita ngelang ya, orang kita kayak nolak rezeki gitu kan bang. Mungkin coba abang nanti bisa baca artikel lah tentang kepuhunan itu. Apa ya, kayak dia setiap daerah punya aturannya sendiri. Iya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Cocok. Itu yang aku ngerasain di daerah orang. Setiap daerah orang. Kayak pertanyaan, mungkin abang juga ada pertanyaan mungkin. Kayak perjalanan aman-aman aja nggak? Misalnya ada orang jahat nggak? Nah itu kan biasa banyak yang nanya-nanya kayak gitu bang. Nah jadi aku selama di jalan itu alhamdulillah aku sehat-sehat selalu dan nggak pernah ada orang jahat sama aku. Sekalipun alhamdulillah, karena aku selalu waktu di jalan itu aku selalu niat baik bang. Aku ketika aku lanjut jalan aku berpikiran niat baik aja.
niat baik aja di jalan. Jadi biar aman-aman aja di jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya maaf cakap lah, kayak ada begal kah? Oh itu belum pernah ya? Nah, alhamdulillah nggak pernah. Di daerah manapun? Alhamdulillah belum pernah. Nah, kayak gitu. Cuma semoga enggak ya. Tapi di dalam perjalanan hilang sesuatu ada? Hilang sesuatu mungkin kayak jatuh mungkin barangnya. Jatuh ikatan di motor itu jatuh kayak gitu aja sih. Pernah ada? Pernah. Apa yang paling? Barang-barang aja jatuh, barang-barang aja kayak baju kah atau sepatu kah. Sepatu hilang gitu. Biasa kayak gitu aja. Nah, maksudnya kalau hal mistis itu sebetulnya banyak banget ya. Karena setiap daerah kan mistisnya beda-beda nih. Beda-beda nih mistis-mistisnya daerah orang. Dulu tuh aku gini bang, kalau hal mistis ini sama cerita-cerita orang-orang di kampung ini kembali ke kita percaya atau enggak. Aku ngerasanya kayak gitu bang, percaya atau enggak ya. Kayak misalnya dulu aku pernah dengar di NTT di daerah Alor, katanya di sana ada suanggi. Kan di sana tuh kalau orang-orang timur orang timur kan tuh suanggi ya. Suanggi. Santet ya, termasuk santet ya suanggi. Ya, kayaknya ilmu hitam, ilmu hitam sih katanya gitu ya. Kan katanya di sana tuh orang bisa terbang. Suanggi itu bisa terbang. Suanggi gitu itu bisa terbang ya. Nah di sana kayak ya udah percaya atau enggak gitu loh bang. Kayak aku kan nggak pernah ngeliat gitu. Jadi kalau aku ya udah, menurut aku ini cerita gitu ya, urusan kalau aku cerita ke orang mau kalian percaya atau enggak ya itu adanya kayak gitu di sana. Nah kayak suanggi-suanggi, terus kalau di Kalimantan kayak adanya kuyang itulah. Itu sempat tuh ketemu. Kayaknya sih. Karena kan dia terbangnya tuh berbentuk api. Oh tuh Banaspati dong. Kayak Banaspati dong. Tapi kalau di Aceh sebutannya Jenapui. Caneapui, Jenapui. Iya. Ya kan? Nah, jadi aku kemarin waktu di Kalimantan aku sempat nanya-nanya lagi ya ke teman-teman di sana. Jadi banyak banget versi, Bang. Banyak versi kuyang nih, itu. Kuyang itu. Tapi kan gambaran yang kita tahu selama ini kepala sama usus kan. Sama kepala isi jeroan usus, lah, kan. jeroan badan. Terus kadang ada teman-teman aku kalau aku lagi angkat cerita soal itu, kata mereka, "Tuh kalau kita cerita itu dia datang. Dia tahu. Terus ada beberapa cerita lagi yang katanya dia tuh takut sama cowok. Takut sama cowok? Iya. Katanya gitu. Oh iya, kebanyakan dari kuyang setahu aku itu ini ya, cewek ya. Biasanya cewek. Dan dia katanya orang-orang sana juga yang aku dengar cerita ya, dia selalu sering pakai selendang. Selendang karena nutupin garis sambung itu. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin Abang kan sering juga dengar cerita-cerita kayak gitu kan. Iya, aku suka ngulik bagian itu. Dan aku tuh ingat dia tuh kalau terbang dari jarak jauh itu dia berbentuknya kayak api juga bang, terbangnya merah kayak gitu. Dia lewat, dia pelan kayak bintang jatuh tapi dia pelan jatuhnya. Oh pernah? Dia pernah ketemu langsung? Pernah di Tumbang Nusa, jembatan Tumbang Nusa di Kalimantan Tengah. Mungkin ada teman-teman tahu. Itu udah masuk Kalimantan Tengah, dia perbatasan Kalsel Kalteng gitu deh. Cuma apa Suges kah atau apa gitu ya. Nah karena bang, aku menanggapinnya itu dia kalau dibilang berarti kayak api itu berarti aku udah pernah ngeliat dong. Berarti kayak Badaspati dong. Iya. Mungkin kalau di Bali apa namanya? Kalau di Bali itu leak. Iya, leak Bali. Leak Bali. Mungkin kayak gitulah. Leak Bali. Jadi karena terlalu banyak versi, jadi aku nggak bisa ngeyakinin ke teman-teman. Oh ini dia gini dia. Kalau aku tuh selalu kalau ada dengar cerita aku biasa telusurin dulu cerita. Karena aku orangnya penasaran. Penasaran sama hal apa yang aku udah lihat, tapi aku belum tahu nih detail cerita gimana. Aku harus tahu bang. Tapi kayak oke, kita gitu kan, kayak itu kan apa ya, kayak hal-hal horor yang berbau dengan adat budaya lah. Karena bicara soal kuyang ya pasti orang akan berpikir Kalimantan. Leak udah pasti ke Bali. Iya. Badaspati Jawa gitu ya. Jawa. Kita bicara hantu reguler nih. Hantu pada umumnya kayak pocong, kuntilanak gitu. Aku nggak percaya sama hal itu. Tapi pernah ada nggak sekali kayak ketika lewat di tengah hutan tengah malam gitu? Aku nggak pernah jumpa. Aku tuh diketawain penakut, bang. Penakut. Aku tuh penakut banget. Tapi selama aku di jalan, alhamdulillah, aku belum pernah ngelihat yang namanya berbentuk kayak gitu. Jadi bang, aku selama touring juga bang, aku bisa beranggapan aku tuh nggak percaya lagi. Aku nggak percaya akan adanya hantu. Hantu ya? Aku percaya itu cuma ada jin. Jadi manusia hidup berdampingan dengan jin, tidak dengan hantu. Berarti hal gaib ya secara agama kita kan hal gaib kita tuh diwajibkan percaya dengan hal gaib. Berarti hanya jin.
Karena cuma ada jin bang. Kalau misalnya kita percaya akan adanya hantu, berarti 3 dong kita hidup berdampingan bertiga nih. Hantu ada, jin ada, dan Setan. manusia. Oh, Manusia iya. ada. Kan yang kita dengar nih manusia hidup berdampingan dengan jin. Jin, iya. Nggak sama hantu lagi, ada hantu. Mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang pernah jumpa hal kayak ginilah, inilah, itulah, mungkin si jin yang menyerupai hantu tadi. Hantu. Nah, tapi selama perjalanan aku malam kan aku sering juga jalan malam sendiri lagi ya. Perjalanan aku kan sering sendiri gitu kan. Emang rata-rata aku jalan sendiri. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi aku pernah bang kalau dengar diketawain itu dengan jelas. Diketawain? Di Sabang. Diketawain bang di telinga aku, pas di telinga aku, tapi besar banget suaranya di depan. Katanya kan kalau suaranya dekat dia jauh. Dia jauh. Kalau suaranya jauh dia dekat. Iya, tapi ketawa apa? Cewek ketawa bang. Anjing. Pure aku bawa ini. Jadi aku dulu udah lama banget tuh 2014 kah kalau nggak salah apa 2013 itu ke Sabang nih aku ceritanya. Naik motor KLX, knalpot berisik nih KLX kan. Oh Sabang tuh paling pantang kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin nggak tahu apa karena pantangan knalpot kah. Sabang itu setahu aku ya itu pulau paling keramat lah Emang di kan, Indonesia. Kita Sabang kan emang pulau keramat. Kita nggak bisa yang kayak ngomong takabur. Iya. Kita nggak bisa yang kayak terlalu apa? Iya. Terlalu inilah histeria yang Iya, histeria. udah di luar batas, pasti ada sesuatu. Betul bang. Itu ya pastilah kita orang Aceh pasti Tapi banyak pernah yang tahu. denger gak? Pernah denger gak? Sering aku dengar. Ini ada satu. Ini nggak tahu ya. Ini mungkin informasi yang salah atau apa. Kalau memang salah diluruskan. Mungkin ada teman-teman dari Sabang atau mungkin ada orang yang aku omongin ini sekarang boleh luruskan di kolom komentar. Iya. Dulu kan Tukul jalan-jalan suka mencari lokasi-lokasi misteri kan. Tahu kan? Iya, tahu. Acara Mister Tukul jalan-jalan. Yang Di Sabang mereka baru sampai balik lagi. Di Ulele kan gitu juga katanya. Mereka Yang di kuburan masal Ulele. mereka udah sampai ke situ. Iya. Oh itu aku nggak tahu. Kuburan masal Ulele katanya ya. Kan ada yang di situ kan ada yang di Ulele emang tahu kan kuburan masal Ulele. Tahu yang Kan gede di, itu. Di belakang kuburannya kan ada bekas rumah sakit. Iya, Bekas rumah sakit kan yang dulu kena tsunami. Ya, yang mau diaktifkan lagi kan. Kayak yang enggak deh. Oh hancur banget udah. Masih sekarang. Kan tadinya mau katanya dibangun ya. lagi kan. Oh, yang mungkin. sebelahnya ada yang kedai kopi yang paling gaul itu kan. Aku tahu lah itu. Iya. Jadi dulu yang aku tahu sempat tuh nyebrang tuh Mereka. Oke. Mister Tukul jalan-jalan ini ke Oke, Sabang. oke. Sampai di sana kan mereka kan bawa kayak apa ya? Ya, salah orang satu bisa ngeliat orang bisa terkenam ngeliat. kan. Ya. Ya gitu-gitu. Baru turun dari kapal, panas kayak dipelukin 1000 jin kali ya. Tuhan. Pulang balik kan nggak bisa. Masalahnya kapal kan 1 kali perjalanan. Bingung. Itu pernah kejadian. Oh iya. Nama- Tapi masih masuk akal bang. Masih masuk. Jadi aku ada ceritanya. Yang kau aku diketawain tadi kayak gimana tuh? Kalau ketawain lagi itu cuma ketawa aja sih Ini sebetulnya. kok bisa? Nggak tahu, aku lagi jalan aja. Ah. Mungkin orang-orang ini loh bang. Kalau kita mau ke Sabang, mau ke kota Sabang kan kita lewatin yang Kota ini, bawah, kota atas. di ini Kocot Bau itu loh. Cot bau. Bandara sebelum apa? Jadi gini, kita udah mau masuk kota Sabang ya, ada tulisan I love Sabang itu loh bang. Iya tahu. Ada tulisan I love. Pas di situ. Oh, yang menanjak. Belok kayak gini kita baru turun langsung ke kota. Iya, yang kota itu. Tahu. Di situ yang Iya. yang kalau sore view-nya bagus banget. Sumpah aku di situ. Diketawain? Iya, ketawain. Cuma ya ketawa aja sih sebetulnya nggak terlalu ini. Yang mana? Nih. Bang, sorry. Tadi aku ada cerita menarikkan yang abang bilang Mister Tukul tuh. Yang dulu mereka Bisa tulisan tuh itu. jalan-jalan itu ya. Selama aku touring dulu aku suka juga nyari tahu yang katanya kerajaan-kerajaan jin. Pernah dengar nggak? Ya ada Apa yang abang tahu? Wentira, Saranjana. Terus apa lagi? Cuma itu 2 ya. Apa lagi satu lagi ya? Padang 12 pernah dengar? Padang nggak? 12. 3 ya. itu, 3 itu. Jadi menarik banget tuh bang menurut aku. Menarik banget. Karena aku seneng ya sama hal kayak gitu. Maksudnya walaupun kita nggak bisa ngelihat, tapi aku seneng dengar cerita itu. Itu di luar kita percaya atau enggak. Menurut aku ya itu di luar percaya. Misalnya aku cerita ke abang nih, abang percaya atau enggak urusan belakang, tapi aku nih cerita aja nih karena aku dengar cerita dari teman-teman kayak gitu. Kayak kemarin aku sempat singgah di apa tuh di Saranjana. Wentira. Kota Wentira. Wentira Itu nama daerah. Wentira itu nama, katanya sih nama kerajaan, tapi itu di hutan aja bang. Hutan Wentira.
Enggak, nama hutannya kebun kopi. Kebun kopi. Kebun kopi nama daerah di Palu dia. Tapi orang-orang percaya kalau di situ ada di situ pintu masuk. Pintu masuk Wentira. Pintu masuk Wentira. Orang-orang percaya kalau di situ katanya orang-orang nggak boleh pakai baju kuning, Bang. Kalau pakai baju kuning masuk ke alam mereka. Dan katanya kenapa nggak boleh pakai baju kuning karena orang-orang yang hilang di situ pada kebanyakan pakai baju kuning. Berarti sama kayak ini dong, kisah Nyi Roro Kidul pakai baju hijau. Ya itu aku belum telusurin kalau masalah itu. Kalau Nyi Roro Kidul. Kayaknya dunia jin sensitif sama warna ya. Mungkin ya. Iya. Mungkin kayak mereka cuma tahu warna yang mereka suka aja kali ya. Pakai merah dikejar banteng. Terus itu kan yang di apa tadi yang di Palu ini ya. Ya sama kalau Saranjana itu di Kota Baru. Kalimantan Selatan. Di lagu itu. Kota Baru. beda. Jadi kalau nggak salah aku di Kota Baru, jadi di Kalimantan Selatan ujung dekat Batu Licin kalau nggak salah aku. Nah, lokasinya dan itu aku nggak terlalu telusurin. Itu misalnya nggak terlalu banyak dapat ceritanya. Yang pernah dulu cerita itu kan Ari Lasso ya. Oh, yang dia manggung. Ari Lasso. Penontonnya rame banget. Iya, tiba-tiba selesai konser hilang nggak tahu di mana. Sama satu lagi Padang 12. Padang 12 aku pernah bawa. Itu Padang 12 kayak gitu juga. Jadi aku pernah dicerita sama anak-anak Kalbar, mereka itu dulu pernah lewat situ. Aku nggak tahu real atau enggak ya ceritanya. Tapi dicerita jadi mereka ini suami istri jalan lewat Padang 12, jumpa kakek-kakek di jalan. Kakek-kakek itu minta minum. Mereka ada bawa minum kan, minum aqua itu, sisa dikit lagi dikasih ini buat kakek-kakek itu. Terus mereka lanjutlah jalan. Pas mereka lanjut jalan itu, jadi kayak bensin mereka ini nggak habis-habis, Bang. Harusnya itu mereka bensin serep ini dikasih bensin serepnya yang mau diisi udah waktunya isi lah kita bilang tapi nggak keisi bensinnya full terus sampai mereka nyampe ke sana. Katanya sih mereka jumpa orang itu, kakek itu. Jadi air tadi itu kayak tukar sama bensin kah ya bahasa gitu. Karena Bang banyak juga yang bilang orang sana bilang ya kayak mereka itu dari negara mereka sendiri mereka masih bisa untuk ngeliatin wujud ke kita. Tapi mereka berwujud manusia, tapi katanya mereka nggak ada ini. Iya, nggak ada garis ini katanya gitu ya Bang ya. Dan bahkan ada beberapa manusia yang akhirnya menikah dengan bangsa mereka. Iya. Tapi aku nggak mau ngeklaim itu bener atau enggak. Iya. Ini gara-gara ini pengacara dukun. Kakeknya nikah sama jin. Jadi kayak orang. Aduh, pengacara lagi. ampun. Pengacara. Tapi jadi, pernah gitu. Ada ya kayak gitu. Emang gimana? Emang kayaknya ada deh kayak gitu ya. Cuma urusan percaya atau nggak percaya kamu gitu. Kalau misalnya emang teman-teman nggak percaya itu hak teman-teman. Dan itu urban legendnya kota mereka. Kalau emang kalian pengen lusurin ya ke sana aja gitu. Iya. Kalau pengen ada satu lagi tuh yang namanya suku Bunian. Bunian tahu juga, pernah dengar. Kayaknya itu bangsa kayak gitu juga deh. Kalau di Aceh kan Mante. Mante nggak kemistis Bang. Suku dia. Mante itu suku Mante. kayaknya. Manusianya sama kayak kita. Iya, tapi kerdil kayaknya. Kurcaci. Kayak yang kecil. Kakinya kebalik. Itu yang tadi Abang bilang. Ini suku Mante nggak kakinya nggak kebalik. Berarti Bunian yang kebalik. Bunian itu kalau nggak salah di Sumatera kan, yang di Padang ya. Kalau nggak salah ya. Riau ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Aku pernah dengar juga tuh yang kakinya kebalik. Pernah dengar. Yeah. Oh berarti Mante manusia kerdil? Kayaknya ya. Aku misalnya kalau dari aku ya, ini sudut pandang aku nih. Kalau menurut aku tuh mereka suku kerdil. Suku kerdil. Katanya tuh suku asli Aceh kan? Penduduk asli Aceh kan? Iya dong. Jelas kayak aborigin yang ada di Australia. Mungkin. Di Australia penduduk asli bukan kulit putih, bukan orang white people, tapi kan aborigin. Iya. Mungkin bisa jadi Bang ya. Aku pernah dengar juga suku kerdil itu adanya di NTT, di ND. Katanya gitu ada juga di NTT suku kerdil mereka. Nah kayak kita nih kan keturunan Aceh yang apa ya? Kayak aku lihat aja, aku udah kayak Bangla kan, karena kita kan perdagangan kan waktu itu di Ulele kan. Emang betul ya kalau Aceh itu kita banyak banget keturunan ya? Iya, dan itu real sih. Karena kan orang banyak yang nanya ya. Ada yang membuat aku tertawa ya. Maksudnya ini lucu nih. Ingat nggak? Ada salah satu waktu itu yang terdampar ke Sri Lanka. Orang Sri Lanka ya? Orang Sri Lanka. Rohingya itu mana? Rohingya Sri Lanka. Sri Lanka kan? Terdampar ke Aceh kan? Iya, ke Lok Semawe kan. Lok Semawe. Myanmar ya? Oh, Myanmar ya? Myanmar ya? Bangladesh. Enggak ada satu lagi pokoknya yang looknya kayak Bangladesh gitu-gitu. Itu orang itu ya? Pas terdampar ke kampung kita, ditolong sama orang kampung kita. Nyaru boy.
mirip sama kita masalahnya. Kita nggak bisa bedain lagi mana orang kita, mana mereka tapi gitu. Tapi kan kita nih muka-muka Aceh deh, muka-muka India juga banyak. Nah itu makanya aku bilang kayak aku kan aku nih ke Malaysia waktu itu ke Malaysia. Aku ke salah satu tempat main golf, tiba-tiba ada orang India tajir bener, tiba-tiba nyamperin aku, langsung nanya, ya dia ngobrol pakai bahasa Inggris campur-campur Melayu gitu, dia bilang, aku orang mana? Aku bilang aku orang Indonesia. Indonesia mana katanya? Aceh, aku bilang gitu kan. Tapi aku berangkat dari Jakarta. Langsung dia bilang, mau nggak jadi anak angkat saya? Dan sambil nangis. Dia orang India. Ternyata pas aku dikasih lihat foto anaknya, udah meninggal anaknya. Mirip banget sama gue anjir. Serius? Oh iya, serius mirip banget ya. Tiba-tiba jadi anak angkat di sana. Angkat ya. Terus ya namanya aku ketakutan kan maksudnya. Takutnya ya sekarang apa sih? Ya memang mungkin bapak itu tulus. Tapi ya kita lah bang. Aku sebagai orang udah hidup di ibu kota, kecurigaan terlalu banyak karena kadang ada om-om belok sekarang. Pikiranku udah kemana-mana kan. Betul. Takut kebungkus, ya kan? Jadi aku bilang, oh iya gitu. Ampun Pak, iya gitu. Tapi gini bang, abang kan orang Aceh nih ya. Aku orang Aceh. Abang orang Aceh, pasti orang nanya-nanya, sering banget nanya. Di Aceh kalian kan banyak banget ada hukum cambuk. Oh iya. Ada gimana dulu tsunami. Itu bang sering banget pasti ditanya. Sering. Sama ganja atau lagi. Dulu aku di jalan bang, setiap aku singgah di kota orang, itu adalah pertanyaan pertama. Iyalah jelas. Tinggal di mana di Aceh? Oh, tsunami, kena tsunami enggak dulu? Di sana dicambuk. Sama di sana kan banyak banget ganja. Itu yang selalu. Iya, maksudnya setiap apa ya? Singgah. Pertama, bencana, hal negatif. Sama perbedaan budaya yang sedikit mencolok itu semacam jadi privilege Dulu bang aku setiap hari aku singgah di tempat baru itu udah pasti pertanyaan. Kalau bisa aku rekam aja nih, kalau ditanya langsung hidupin. Ceritanya kayak gitu bang. Iya. Tapi ada cerita yang lebih lucu lagi nih. Ini lucu banget ya. Tentang stigma soal Aceh yang kaya akan tumbuhan ganja. Oke. Nah, jadi dulu tuh aku nongkrong lah di Kemang. Tiba-tiba salah satu anak tongkrongan di situ, itu teman aku, cewek. Dia datang sama 3 cowok, cowok-cowok yang nongkrong di situ. Salah satunya keturunan Aceh. Oke. Tapi sebutannya Aceh Cantoy lah. Aceh. Aceh yang lahir di Jakarta, tapi bapaknya orang Aceh dan dia tidak pernah merasakan hidup di Aceh. Iya, bahasa Acehnya ngerti dia tuh. Biasanya ini bocah-bocah kayak gini nih sering dapat pujian dari temen nih. Kira-kira, wih turunan Aceh lu, ganja gitu kan. Iya. Tapi dia sendiri tidak paham Aceh itu kayak gimana. Jadi aku datang lah di situ kan, karena jumpai temen aku yang cewek ini. Berempat waktu itu aku ketemu ya. Terus lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba teman aku yang cewek ini bilang, dia turunan Aceh loh. Gitu. Tapi si cewek ini belum habis ngomongnya. Ini langsung nyambar nih si anak keturunan Aceh Jakarta ini. Dia bilang, iya nih gue turunan Aceh men. Kita berempat orang Aceh di situ. Kita diem sambil nanya, sering ke Aceh bang? Di Aceh mana? Bapak gue nggak mau nyebut, aku nggak mau nyebut daerah lah, nanti takut. Oke. Pokoknya orang inilah gitu, orang Beladijih lah pokoknya kan. Beladijih. Nah, udah gitu, dia bilang, tanya lagi kan, pernah pulang ke Aceh? Sering sih, ini mau pulang bentar lagi mau cek kebun kakek. Kaget kan, kalau udah ngomong kebun kita bayangin sawit men. Oke, sawit. Iya sawit, di tempat kita sawit kan. Ternyata dia bilang, iya ngecek kebun kakek. Kebun, ada kebun di Aceh gitu. Iya, ganjanya mau panen ntar lagi. Apa? Bullshit. Dan dia, mungkin bayangan dia nih ya, Aceh itu kayak Kolombia tuh gak? Yang tanaman opium, tanaman kokain itu tumbuh di mana-mana. Terus aku mikirnya kan, wah ini enak nih dikerjain. Enak nih. Tapi dia gak tahu kalau abang orang Aceh. Gak tahu, belum tahu tuh. Enak banget tuh. Seru tuh. Terus aku tanya, jadi ini mau panen? Iya. Gimana sih kebunnya? Anjir men, kebun kakek gue mah pinggir jalan persis. Astagfirullahaladzim. makin ngomong apa sih Kanda? Semenjak kapan kebun ganja di pinggir jalan? Walaupun itu Aceh, tapi tidak segitunya men. Enggak segitu juga Ferguson. Masih bilang, enak dong. Iya. Kalau emang kalau misalnya ke sana ngapain aja? Ya paling bantu inilah, kayak kan ada buruh petik nih. Sama hati gue, anjing, lo kira ini kebun teh di puncak?
ada buru petik. Tapi seanteng gitu Seenak itu udah ngobrol karena dia pikir kita bukan orang Aceh dan kita nggak tahu mungkin Aceh seperti apa kalau gitu. jumpa aku tuh Hai, kau weh. ngomong apa kau? Hebat kali kau. Keren kali kau. Sumpah aku keren kali gitu ya. Ini petik kayak gini ya kan. Nggak pernah awak lihat. Terus akhirnya pas bongkar ya kan, pas duduk, buap ya kan, kaget dia. Si cewek yang teman aku ini langsung bilang, mereka ini orang Aceh loh. Merah dong. Thanksin dong. Baru aku Malu kali itu bang. asli. Ini enak kali tuh perasaan dia tuh kayak Apa? Aku bilang, wah, next time lain kali jangan kayak gitu cerita. Iya. Malu kali Wak, nggak ada Aceh tuh nggak kayak gitu Wak. Kalau aku ngomong pinggir jalan yang ada masjid atau warung kopi. Kalau mau ke kebun sana kau sama Hani ulang. Sama Hani tuh naik ke Masuk kau atas. pedalaman sana itu pun kalau kau bisa Kalau gitu. kau bisa, itu pun kalau kau mau masuk ke kebun, yang jaga bukan tukang petik, AK-47. AK-47 yang jaga sama granat. Cerita-cerita berak gue. Aduh, mungkin karena banyak juga loh orang-orang beranggapan gara-gara cerita itu jadi cerita kemana-mana loh bang. Iya, Kabar burung itu loh. kabar burung. Kabar burung bisa kemana-mana. Jadi ya gitu sulit. Kayak Iya. dibilang kan dia sana bikin sayur, wah jadi ganti kangkung bang. Bisa jadi Enggak, kangkung. enggak. Ini sedikit apa ya? Kenyataannya di Aceh itu sebenarnya disebut jadi sayur emang benar. Tapi kalian bisa mendapatkan hal itu di acara-acara besar. Misal sebutan kita kenduri. Ya, kalaupun ada, Kalaupun sekarang udah ada, nggak ada lagi. jarang sih sebenarnya. Di era jarang. dulu banget tuh bang. Iya. Dulu sistemnya itu bukan yang kayak daun ganja secara frontal diambil, enggak. Tapi lebih ke airnya udah perasan terus dicampur ke dalam daging kambing. Sekarang lebih banyak yang diganti jadi pepaya. Ini bang, dia itu ditubruk. Ditubruk, iya, digiling. Dia digiling jadi dia kayak ganti micin lah bang. Ganti Dia micin, kayak ya. gitu dia jadi bubuk dia Bubuk gitu dia, yang gitu iya. ya. Tapi dengan seadanya secukupnya kalau Secukupnya. kata orang-orang tua Iya. dulu kayak gitu. Ya karena kan kalau kita pikir-pikir ya oke lah ganja dianggap narkoba sekarang. Iya. Tapi menurutku segala sesuatu yang disalahgunakan ya membahayakan. Iya. Nasi aja terlalu kebanyakan jadi penyakit. Kopi kebanyakan jadi penyakit. iya. Ganja kebanyakan jadi penyakit Iya. gitu. Tapi kalau di secukupnya aku yakin Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Pasti apalagi kita di sana, Aduh. sulit berbahas masalah itu. Iya. Intinya aku cuma ngingetin buat teman-teman yang mungkin punya stigma Aceh tuh kayak gitu dan juga buat kawan-kawan yang mungkin keturunan Aceh tapi belum pernah ke Aceh, please jangan ngarang. Sama ada satu lagi kayak teman-teman bilang nih, emang di sana Jo nggak bisa pacaran ya Jo? What the Itu, fuck? itu 8 mantan gue 8 ekor. Tapi di sana maksudnya di sana Jo kita nggak bisa pacaran ya. Kalau pacaran itu kita dicambuk. Tolong dong guys, nggak segitunya lo di Aceh. Ya cuman ya nggak kayak di ibu kota. Iya betul. Nggak sebebas di ibu kota. Dan di sana kayak katanya orang-orang di sana nggak ada pakai celana pendek. Emang nggak ada sih kalau itu nggak ada ya. Jarang-jarang. Kayak menurut aku kayak nggak ada. Kalau nggak pakai jilbab mungkin masih ada satu Masih ada kali dua. ya. Tapi gini Jo, orang-orang mikirnya kayak di Aceh itu datang ke Aceh harus hijab banget. Enggak sebenarnya. Tapi apabila kalian ke Aceh tidak jilbab dan juga laki-lakinya pakai celana pendek, orang-orang sudah pasti tahu kalau kalian bukan warga, iya. bukan warga lokal. Dan mungkin rasanya tuh kayak semua mata tertuju pada Anda. Iya, gitu. jadi asing. Iya. Jadi asing. Iya. Kayak lu ke klub tapi pakai hijab. Iya dong. Iya. Pakai hijab tapi ke klub. Waduh. Nah, kita beda aja gitu. Iya, beda aja. Walaupun itu nggak salah. Sebenarnya nggak ada yang salah di sana. Gitu, lebih Kayak tepatnya gitu. lah. Tapi ya kayak gitulah bang. Kita kembali cerita sedikit tentang perjalanan aku. Iya, Vespa tadi gimana tuh Jo? Aku tuh merasa bersyukur banget ketika aku bisa jalan. Terus aku bisa mengubah mindset tadi itu bang. Kita kan kayak bahas masalah Aceh nih misalnya. Mindset kita di Aceh kan abang tahu sendiri. Tertutup. Agak tertutup lah kita dan kita Rasis. belum jujur aku ngomong langsung itu aku dulu rasis banget orangnya. Aku juga. Aku rasis dari segi segala hal. Segala rasis. hal, agama lah, budaya, suku, suku, budaya, warna bahasa, warna kulit tuh rasis banget. Rasis banget kita di Aceh tuh. Tapi ketika aku di jalan aku keluar, paling besar oleh-oleh yang aku dapat itu adalah toleransi antar umat beragama. Itu paling besar oleh. Paling besar ya. Aku kayak singgah di rumah pendeta, bang. Anjir keren banget bang. Aku tinggal di rumah pendeta. Aku pernah disuruh sholat sama teman-teman yang Kristen. Diarahin lagi jauh kiblatnya ke sana ya. Jauh kalau mau masuk ke rumah masukin aja sendal karena rumah masuk anjing.
Nanti di kamar yang kamu kalau mau sholat di sana emang nggak masuk anjing. Sampai kayak gitu ya bang. Dan ada cerita satu lagi mungkin aku harap teman-teman di sana bisa dengar mungkin ya. Jadi itu dulu waktu aku di Larantuka, mau meri Larantuka. Larantuka itu ujung pulaunya Flores. Di Larantuka itu aku singgah di rumahnya teman-teman di sana. Bang Mario dulu dia kuliah di Jogja kalau nggak salah. Jadi dia balik lagi kampung dong kan. Nah terus dia bilang, oh jadi kami di rumah dia itu kalau nggak salah itu aku sendiri apa kalau nggak salah yang Muslim. Nah jadi itu kami bakar ayam bang, bakar ayam. Nah waktu bakar ayam itu aku lagi nongkrong di depan, mereka lagi nangkap ayam di belakang. Terus Ayam aku siapa? ayam di rumahnya dia. Oh, kira mau bakar ayam ayam. nangkap. Jadi aku dipanggil bang ke belakang. Dipanggil ke belakang, aku disuruh motong ayam. Jadi kan aku nimbul pertanyaan, bang kenapa harus aku yang motong ayam gitu. Terus dibilang sama dia, enggak jauh nih ikutin acara agamamu jauh gitu. Wih saya langsung anjir sampai kayak gini loh anak-anak jaga. Padahal kalau aku pikir-pikir kalau misalnya ayam juga udah jadi, udah siap makan. Kalau aku makan nggak tahu kayak sah-sah aja karena kan nggak tahu gitu loh. Iya. Nah jadi aku motong ayam nih bang, seumur hidup sampai aku sekarang bang. Baru Pertama aku motong ayam. Aku telepon mama aku di Aceh. arah kiblat baca bismillah. Iya. Mak, gimana mak cara motong ayam mak? Bilang sama aku. Terus kata mama, ngapain bang motong ayam sekarang kata mama. Aku cerita dulu ke mama aku, mak ini kata ini mak, jadi teman-teman di sini suruh abang motong ayam, ikutin cara abang. Wih saking kayak gitunya ya kata mama aku. Jadi mindset mama aku juga berubah bang ketika aku di jalan. Jadi aku kan sering cerita ke orang tua, setiap hari aku nelpon orang tua. Mak Aceh. jadi kan bang aku di situ motong lah ayam, bilang mama aku baca 2 kalimat syahadat. Ada kiblat, udah potong sekali ya sampai putus kata mama aku gitu. Ya udah aku lakuin, udah sampai sekarang aku belum pernah motong lagi ayam. Saking kayak gitu loh bang toleransi orang-orang di sana. Makanya aku apresiasi banget kalau misal tentang tentang agama ya. Karena dulu jujur juga aku agak rasis masalah agama. Aku juga. Karena mungkin rasisnya karena kita nggak tahu ya bang ya. Iya, karena kita hidup dalam tempurung. Iya, hidup dan tempurung. Kalau aku sebutnya itu zona bulat. Yeah. Kita zona merah bulat itu ya udah kita di situ aja, walaupun kita main di pinggir-pinggir ini kita belum pernah melangkah ke samping. Dulu kayaknya kalau ya ini kita nggak bermaksud rasis, cuman informasi aja ya. Iya. Dulu kalau lihat orang dari Pulau Jawa kita nggak bisa ngebedain mana Betawi, mana Sunda, mana Jawa. Padahal itu pukul rata hal yang berbeda, pukul rata ya kan. Bahkan Jawa sendiri masih ada Jawa halus, Jawa kasar. Kita dulu nggak tahu. Nggak ada itu pukul. Mandum ala hawa Jawa. Ala hawa Jawa. Kalau udah datang orang dari Medan kita nggak bisa bedain mana Melayu, mana orang Batak. Ala Batak. Semuanya gitu. Semua gitu. Mungkin itu aku belajar dari hal itu sih. Ternyata ketika kita bersosialisasi, kita jumpa orang-orang baru, kita mengenal budaya baru, kita jumpa hal semua yang belum pernah kita rasain, dan itu bangga banget aku bisa ngerasain hal itu. Dan jujur bang, aku mengubah banget mindset hidup aku yang dulu yang jelek-jelek itu aku buang, aku ambil yang ternyata yang kehidupan kayak gini aja udah simpel banget hidup aku. Hidup nggak ada masalah, jalanin aja perjalanan. Kawan banyak alhamdulillah. Dan ya bisa menerima apapun itu. Iya, semuanya berawal dari rasa penasaran apa ada di depan. Ada apa di depan. Iya. Jujur itu sebenarnya salah satu hal yang diterapin sama bokap sama ayah aku di rumah juga. Dia bilang keluarlah, lihat dunia. Padahal mah suruh keluar ke depan rumah tangga doang, tapi nggak boleh di rumah terlalu lama. Laki-laki tuh harus keluar lah, lihat dunia. Makanya semenjak selesai SMA aku minta langsung cabutlah dari Aceh, aku pengen keluar. Dan bahkan waktu selesai SMP pun aku cabut dari kampung, makanya aku sekolah di Banda Aceh. Kalau kampung aku kan cuman sebatang jalan tuh. Aceh Barat Daya tuh kan cuman sebatang jalan udah habis kotanya. Memang kecil banget gitu. Jadi abang tinggal lah di Banda Aceh SMA. Tinggal Banda Aceh, ngekos segala macam. Ngekos di sana. Ngekos pahit aku dulu. Ngekos pahit aku ingat. Nah, makanya ya dari situ aja aku bisa menilai ya. Aku aja yang nggak keliling Indonesia merasakan sekali yang namanya perjalanan hidup. Kalau kita keluar dari rumah itu jauh lebih indah, lebih banyak. Iya, kita mengenal dunia luar. Apalagi kayak Dekjau melakukan perjalanan sama hal yang dicintai lagi, yaitu Vespa gitu. Sama Vespa, luar biasa sih gara-gara Vespa nih. Semuanya. Vespa mengubah hal segalanya nih aku nih. Koneksi luar biasa semuanya. Vespa. Padahal Vespa itu cuma media loh. Media Vespa nih.
yang bisa membawa aku ke Kemana-mana ya. kemana-mana, luar biasa. Kadang kan orang mikir ya, jauh bisa emang Vespa jauh, buktinya. Karena aku juga mikir kan kemarin kebetulan keluarga lagi ke Jakarta. Iya. Ayah aku kan salah satu Vespa antusias juga. Iya, Karena penggemar Vespa. Setiap bulan tiba-tiba nelpon, jadi lagi ada rezeki nggak? Ya, Ada ya, Vespa, kenapa? Vespa Mau beli apa? Enggak nih, mau ada apa gitu. Tapi dia nggak bilang. Tiba-tiba Vespanya nambah. Nah, ayah aku itu penggemar barang klasik. Oke. Jadi nggak cuma Vespa ya? Nggak cuma Vespa, ontel. Oke. Dan Motor CB gitu. CB. Ya. Aku pernah surprisein dia di hari ulang tahunnya bukan ulang tahun. Pokoknya aku surprisein dia lah. Videonya masih ada. Aku kasih mobil. BMW X3. Dia cuman ekspresinya. Oh. Tahu nggak kenapa? Harapan dia Vespa. enggak, Kijang kotak. Astaga. Selesai itu, jual dong BMW-nya, jual aja. Udah aku jual. Sekarang nunggu Kijang kotak. Dan aku lagi nyari Kijang kotak kalau ada teman-teman. Kalau ada teman-teman mungkin. Ya mau ya yang bagus gitu buat bapakku. Karena bapakku itu seklasik itu orangnya. Klasik gitu Bang ya. Iya sih. Klasik itu karena fanatik loh Bang kadang. Ada teman-teman yang suka klasik, aku banyak jumpanya agak fanatik banget sama barang-barang klasik itu. Iya. Aku pengen banget ngoleksi barang-barang klasik, cuma harganya yang nggak bersahabat aja. Iya, parah ya sekarang ya. Barang klasik itu nggak bersahabat. Karena nggak ada patokan harga kan, abu-abu. Nah, iya. Terserah kita. Vespa kan itu juga Pak. Harganya mistis nih harganya. Kemarin aku main ke rumahnya Ata, itu banyak banget Vespa kan. Vespa yang banget tak tuh keren-keren banget. Ada se-M ya, ada yang 1M ya harganya ya. Banyak Bang harga-harga gitu, mungkin tahun-tahun 50-an tuh yang kayak Douglas. Seingatku di Siantar kan jadi beca. Banyak kali kan. Masih ada nggak tuh? Siantar itu BSA. Oh beda ya? BSA itu motornya Inggris. Motor perang. Inggris kalau nggak salah tuh ya BSA dia. Nah, dia kan kayak Mogi gitu dia. Iya. Kalau Vespa itu Padang Sedempuan kalau nggak salah aku. Yang banyak. Yang jadi beca. Yang kepalanya bulat kayak Vespa aku tuh, Vespa Bagol. Kan kalau Vespa aku itu dia tahun 7. Punya aku tuh aslinya Vespa Sprint. Tapi kalau yang Vespa Bagol itu dia tahun 74 75 kalau nggak salah aku. 75. Yaitu yang banyak jadi becak kan yang di sana. Kalau di Siantar itu BSA. Mobil perang, motor perang. Kayak motor perang dulu Dia lah. kayak bentuknya kayak yang sekarang apa namanya? Royal Enfield. Ya, tapi sama suaranya lebih tai lagi ya. Gede. Serem Pak. Karena kan dia dari segi sesi kan banyak juga, ada sesi ada yang 3,5 lah, ada yang mungkin lebih gede lagi sesinya. Aku nggak terlalu pelajarin sih kalau itu. Aku cuma pelajari tentang Vespa. Aja. Terus kan aku tanya sama ayahku kan. Kenapa Vespa tuh kayak udah puluhan tahun tapi nggak kayak motor tiba-tiba rusak. Terus jawabannya simpel. Ya iyalah, dia dari mesin langsung ke roda. Iya emang. Nggak ada rantai, nggak ada tali-tali kipasnya. Iya, injeksi itu nggak ada. Ya udah dia mesin tuh. Dan sebenarnya sistem paling bener kayak gitu. Nggak ribet, nggak ada topping-toppingnya. Tapi Vespa ada loh yang ada tali kipasnya. Sekarang? Enggak. Tahun 90-an. Oh iya kan Corsa. Tapi kan 90. Berarti kan udah mau masuk era. Kalau tahun di era-era dulu dia ya itu sama semua mesin. Yang beda itu kayak small frame. Yang kecil-kecil yang kayak tadi yang punya teman. Nah, itu small frame, dia agak beda mesinnya, tetap dari gear langsung roda lah dia misalnya. Iya. Langsung ke roda. Dan dia. itu yang bikin dia awet kan? Tapi sehat banget Bang Vespa tuh. Nah, yang pengen tanya aku pengen tanya kayak onderdilnya itu dia dari Italia kah apa dari Indonesia? Udah ada. Di Indonesia kan banyak. Udah bikin sendiri. Banyak banget. Homemade apa pabrik? Pabrik ada, yang dibikin di Repro ada, kayak gitu banyak banget. Semua lengkap ada. Pabrik itu mereka resmi dari misalkan kayak dulu ada pabrik resmi dari Dan Motor apa kalau nggak salah aku, tapi nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak. Itali. Dia dari Itali ke Indonesia. Jadi dulu kalau nggak salah aku di era-era 80-an tuh bodinya udah diproduksi di Indonesia kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah ya guys ya, kalau nggak salah. Nah, jadi apa mesin dari luar ya itu. Ya, nggak, aku malah mikir nih, ini fantasi aku doang ya sebagai orang yang nggak paham Vespa. Apa mungkin tiba-tiba Vespa itu dipretelin sama abang-abang bengkel, terus dia ngelihat cetakannya gini, dibikin cetakan sendiri untuk bikin onderdil. Sekarang Vespa bisa dibikin pure dibikin contoh di Tegal nih. Teman-teman Tegal tuh bisa bikin body Vespa
pure dia bikin body Vespa. Body Vespa. Banyak yang Kalau bikin mesin? repro. Kalau mesin dia masih pakai Renkes yang lama nih. Renkes tuh yang punya Vespa, emang asli punya Vespa. Aku nggak tahu ya kalau sekarang di Indonesia bisa bikin Renkes Vespanya atau bisa atau enggak, aku kurang tahu deh. Tapi di luar negeri mereka udah bikin. Oh gitu. Luar negeri udah bikin Renkes yang aftermarket lah bahasanya. Berarti dihidupkan kembali. Iya, dibikin lagi. Dan banyak juga orang-orang bikin Vespa di sini dibikin dari nol dikirim ke luar negeri, banyak juga ada. Tapi pabrik Vespa yang resminya sendiri udah nggak produksi Vespa lama Kalau lagi. Vespa klasik itu udah nggak produksi lagi. Makanya saya bilang tadi ya mereka bikin lagi Vespanya ini. Dibikin ulang bang. Dibikin ulang itu mereka bikin ketok lagi itu body dari besi. Dibikin ulang. Nah itu kan kalau nggak salah di Jakarta ada deh, aku lupa nama tempatnya itu. Dia yang bikin dari nol ya. Dia bikin dari nol, bukan emang utuh Vespa dikirim keluar. Jadi bikin dari nol katanya kayak gitu. Ya bikin dari nol terus dikirim ke luar negeri kayak gitu. Oke. Sama pertanyaan konyol aku sebagai orang awam satu lagi. Apakah di dunia Vespa itu terjadi kesenjangan sosial? Karena yang aku lihat di Vespa World Day yang di Bali, aku ada di sana. Tapi aku nggak ikut. Iya kemarin kan aku sempat kontak abang. Aku ada di sana. Yang aku lihat nih ya, ada kelas pejabat yang kolektor. Terus aku juga ngelihat teman-teman yang ya menengah ke bawah, yang tidur di pinggiran kute. Iya. Tapi keesokan harinya bebarengan kan? Iya. Rame-rame touring. Itu kembali lagi di Vespa kan banyak karakter. Nah dan itu ada nggak sih terjadi kayak sekat-sekat gap-gap kesenjangan sosial? Wah ini kaum borjuis, ini kita kaum ini. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Gimana ya kalau soal itu? Mungkin kembali ke karakter masing-masing ya. Individu karakter masing-masing. Kalau kita bilang ya cara mereka menikmatinya aja. Oke. Si dari komunitasnya sendiri tidak ada yang kayak gitu. Komunitas kan beda-beda. Ada komunitas A, komunitas B, komunitas C, kan banyak banget komunitas. Tapi mau gak sih kayak mereka yang nganggap wah ini mah kolektor borjuis, kita nggak bisa main sama mereka, ada nggak sih anggapan kayak gitu? Kalau main mah bang bisa aja kemana aja kita main. Bisa masuk ya? Bisa masuk kemana aja ya, kayak cerita aku dari awal. Aku di Vespa aku bisa masuk kemana aja. Ya berharapnya sih kita di Vespa ini ya merangkul semua ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin slack lah atau apalah, mungkin udah biasa sih itu gak cuma di Vespa, dunia mana aja ada akan hal gitu loh. Cuma ya kita berharapnya di Vespa ini kan solidaritas anak Vespa ini kan tinggi banget bang. Iya. Termasuk yang kolektor juga? Belum tentu. Karena kan kalau bahas kolektor mereka koleksi kah atau apa gitu kan. Kecuali emang dia mendalami banget Vespa juga tentang solidaritasnya, tentang perjalanannya. Nah, kecuali kayak gitu dan dia udah dapat banget vibes anak Vespanya nih. Oh, aku anak Vespa banget gitu loh. Nah, kecuali karena kalau kolektor kan banyak juga, ada kolektor yang cuma koleksi aja, ada kolektor yang cuma dia koleksi tapi dia menikmati gimana betul-betul Vespa. Nah, gitu. Iya. Banyak kalangan bang, banyak kalangan. Mulai dari pejabat-pejabat, apalagi sekarang nih artis-artis juga udah banyak. Udah banyak main Vespa. Keren banget. Belakang rumah nih jual mobil beli Vespa berapa biji nih? Serius. Serius. Udah banyak. Karena invest juga bang. Sekarang Vespa udah jadi invest. Nah, yang kayak gini-gini nih sebenarnya. Sesuatu yang autentik akhirnya menjadi bisnis. Biasanya takutnya apa? Iya. Ya terkontaminasi lah gitu. Kan banyak ya. Sesuatu yang autentik akhirnya menjadi bisnis tuh kadang ya gitulah. Tapi ya semoga lah dunia Vespa kayaknya memang gak ada matinya sih. Gak ada matinya bang. Buktinya dari dulu. Iya. Dari dulu gak ada habis musim. Gak ada yang namanya musiman. Ada yang udah 100 tahun belum sih? 6 tahun 60-an. Udah lah lebih lah ya. Vespa pertama keluar 50 berapa ya? 50 kan? Bentar. Enggak, 40 ada kalau enggak salah. 40 juga ada. 45 kah? 45 apa 46 gitu kalau enggak salah aku. Zaman perang. Zaman 46 mungkin enggak ada masuk ke Indonesia mungkin ya, belum masuk ke Indonesia. Kan Piaggio ini dia pabrik pesawat dulunya. Dia bikin pesawat kan dulu. Dia bikin pesawat tapi bikin yang darat juga. Jadi dia enggak berhasil bikin pesawat atau apa, dia bikin lah Vespa. Berhasil tuh. Piaggio tuh. Enrico Piaggio. Udah mati orangnya. Kayaknya udah lah kayaknya. Iya, dia kan bikin pesawat dulu tuh. Makanya Vespa dia bikin sama dia tuh unik-unik banget. Dia bikin Vespa. Iya. Kongo tuh apa Kongo? Vespa Kongo. Vespa Kongo gini. Vespa Kongo itu kalau kita di kampung kan kita bilangnya yang bulat-bulat tuh Kongo semua nih. Oh yang gitu. Yang montok-montok tuh Kongo semua. Kalau Vespa Kongo tuh saya ingat aku dia keluarnya cuma tahun 63 dan itu yang aku tahu ya versi aku. Yang aku dapat cerita dari teman-teman juga karena dia banyak versi. Jadi penghargaan perang dari tentara Indonesia.
Dari Kongo itu loh Bang, dari daerah Kongo, jaga perang perdamaian kah kalau nggak salah aku. Iya. Ada logo Garuda nggak sih? Jadi di STNK itu katanya tulisan, aku belum pernah jumpa, aku belum pernah lihat STNK-nya. Kalau motor aku beberapa kali udah pernah lihat. Dikatakan di STNK-nya itu pasukan Garuda. Jadi kayak berapa unit gitu, nanti dikasih ke tentara-tentara tadi itu buat penghargaan katanya gitu. Itu sejarahnya Kongo. Dan terus kemarin aku baru dapat juga cerita, beda lagi versinya. Terus disuruh pilih dulu tuh. Maksudnya disuruh pilih dulu tuh kayak ada apa, kipas angin kah, Vespa kah, atau setrika. Pokoknya suruh pilih. Aku juga pernah dengar versi itu. Tapi yang familiar banget yaitu penghargaan. Penghargaan tahun perdamaian. 63. Kongo tuh daerah mana ya? Kongo itu Afrika kah? Oh, Afrika. Mungkin kayaknya daerah-daerah sana lah, Timur Tengah kah? Kayaknya. Hadiah dari itu ya. Penghargaan gitu. Ya. Untuk tentara Indonesia. Oh kan itu harganya mistis. Kongo itu mahal banget. Gak ada harga. Gak ada harga. Bukan gak ada harga. Gak ada harga. Maksudnya bukan priceless. Apa sih sebutannya? Pokoknya pasarannya gak ada. Abu-abu ya. Suka-suka kita mau jual berapa ya? Terserah kita mau jual berapa. Mau jual MK. Langka tuh ya. Kan cuma berapa unitnya doang dia keluarnya. Tapi di kampung ada? Di kampung kita. Kayaknya aku pernah dengar daerah kita tuh yang buat sipilnya ada lagi. Oh, beda lagi. Ada lagi yang sipilnya kayaknya ada kita. Kayak ada deh kita. Karena aku pernah jumpa orang kampung aku, orang tua. Orang kampung aku emang. Dia pernah jumpa yang punya tentara dulu. Nah, karena dia kan tandanya dia rodanya ring 10. Kalau tahun-tahun dia gitu kan rodanya ring 8, dia kecil kan. Nah, ini ring 10 dia. Kongo. Kongo. VGLA, VGLB ada jenis-jenisnya. VGLB apa VGLA, dua jenis itu. Nah, itu pasukan Garuda. Banyak banget jenis-jenisnya, Bang. Terus Kongo yang jenis-jenis bulat-bulat juga orang kadang sebutnya Kongo juga. Padahal bukan itu. Padahal bukan Kongo, VBB. VBB beda lagi. VBB, VNB, nah kayak gitu. Dia ada berapa jenis Vespa sih di dunia? Ya Allah, itu nggak kehitung tuh, banyak banget. 100. Setiap Vespa tuh pasti ada pasangannya. Pasangan. Iya. Vespa Sprint pasangannya Super. PX pasangannya PS. Excel pasangannya eksklusif. Bentar. Merek Vespa itu Vespa sama Piaggio. Vespa ini Vespa itu ya Piaggio. Piaggio Vespa. Aduh, gimana sih? Makanya aku agak ini. Bentar. Kalau kayaknya Piaggio tuh yang Vespa Matic ya. Vespa Matic ya. Makanya aku agak bingung. Ada Piaggio, ada Vespa. Iya, itu Vespa mereknya ya kalau nggak salah. Piaggio? Mereknya Piaggio perusahaannya kah? Oh gitu. Kayaknya mungkin aku takut salah juga. Iya, aku coba kita cek ya. Jadi dia pokoknya yang keluar yang klasik-klasik itu, Bang. Coba cek. Vespa. Takut salah. Iya, makanya. Vespa Piaggio. Piaggio apa nama perusahaannya apa? Karena nama yang punya itu Enrico Piaggio. Nah. Vespa is an Italian brand of scooter manufactured by Piaggio. Ya, betul kan? Jadi itu ini knowledge baru juga. Akhirnya aku baru paham. Cara menjelaskannya gimana tuh? Jadi kayak Yamaha, dia punya motor matic. Cocok. Gitulah maksud Atau aku, motor bebek. pengen aku sampaikan. Iya. Cuma cara menyampaikannya motor matic sendiri kan misalkan kayak Yamaha, motor maticnya ada jenis inilah, jenis itulah. Iya, ada NMAX, betul. ada Mio Soul gitu. Dan itulah tadi jenis dari PX terus apa tadi? Jadi Vespa kayak VBB tadi itu VBB Sprint. Itu jenis. Jenis-jenisnya, jenis bentuk-bentuknya. Ya, spesiesnya Vespa. Mereknya Piaggio. Itu yang aku maksud. Cuma aku cara menyampaikannya agak sulit. Iya. Jadi dia setiap Vespanya itu ada pasangannya itu dia. Bener kata Jauh, pertama kali muncul 1946. 46 ya. Nah, iya. 23 April. 76 tahun yang lalu. Itu bentuk Vespa gimana tuh? Yang Douglas bukan sih? Enggak, tapi ini Wikipedianya sih. Oh, Wikipedia ya. Awalnya. Karena banyak juga artikel ya. yang nulis itu. First Vespa in the world. Coba. First Vespa in the world. Itu kalau kami itu kalau gimana ya, idola-idola anak Vespa ada lagi yang di rumahnya Atta kan? Itu Douglas, tapi itu Douglas lebih tua lagi. Kalau di rumah Bang Atta agak beda. Punya Bang Atta kalau nggak salah di tahun 50-an. Karena kalau tahun-tahun gitu tuh banyak versinya, aku nggak terlalu pelajari. Ini 1946 nih. Ada yang punya nggak sih di Indonesia? Di museum waktu museum dulu kalau nggak salah ada deh. Ini. Wow, di Indonesia.
Udah berapa kali? Apa nggak tahu dia dikeluarin di Indonesia atau enggak. Aku yang paling tua aku jumpain yang kayak punya Atta. Yang punya Bang Atta tuh yang pernah aku jumpain. Yang tahun-tahun tua gitu. Itu harganya aduh ya Allah ya Rabbi. Gila keren ya. Ganteng banget tuh. Tapi mistis. Iya. Jadi buat cewek-cewek kalau lo lihat cowok pakai BMW, Iya, Mercy, terus iya. ada yang pakai ginian, jangan ngira ini orang Kismin. Harganya gila nih. Tapi aku kalau di dunia Vespa, kalau yang Vespa tahun-tahun tua apa semua nggak terlalu hafal karena aku di duniaku dunia touring nih. Iya. Aku di bagian-bagian touringnya itu. Itu mahir aku tuh. Kalau untuk hafal-hafal banget tipe-tipenya aku belum semua hafal kayaknya deh. Ada yang in stock loh ini. Insto gimana tuh? Maksudnya ada yang jual. Yang jual. Ya masih ada Bang. Abang mau cari kayak Vespa-nya Bang Atta itu masih ada sampai sekarang. Oh sorry. Ini miniatur. Tapi ada kalau misalnya kita mau cari ada. Ya susah kan? Kalau duitnya cocok ada. Ada ya? Ada terus Bang. Ya kayak aku Ya bilang kalau tadi. duitnya cocok Ata juga mau jual kali. Kalau duitnya cocok. Sekarang Tapi nggak tahu kan juga. Kalau mau cari kayak masih ada deh. Ada ya? Tetap orang jual. Tapi ya Siap. Gila. asal harganya cocok. Iya. Oke. Gila, banyak informasi yang kita dapatkan lah hari Ada ini. rencana mau beli Vespa? Waduh, belum cukup duitnya nih. Aduh. Tapi kayak kalau abang beli pasti dimintain sama bapak. Si di bos rumah. susah. Heeh. Susah kalau udah Tapi benda-benda yang dia ganteng suka. banget Bang, kayak darling itu aja Bang, yang kecil-kecil aja tuh. Darling ya. Darling kayak yang tadi yang depan. Yang di depan ya, yang merah itu ya. Yang merah, ganteng banget tuh. Itu ganteng tuh. Darling harganya juga ganteng lumayan lah. Cepean ya? Apa? Ya cepean. Cepet 200 Iya mungkin bisa jadi. kayak gitu ya. Heeh. Dan itu tapi udah di repaint ya. Kalau itu repaint, kalau cat originalnya lebih kejam. Oh lebih mahal ya. Harusnya pasti di original lah lebih mahal. Tapi yang karat-karat gitu kan. Iya original paint. Jadi dia masih mempertahankan originalnya. Sip. Nanti kita coba deh cari-cari dan Aduh, kita pelajari info lagi. kali aja ada jual darling. Oke, thank you banget bro. Siap abangku. Sampai ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Aku tunggu selesai dari touring lagi, mampir ke sini lagi kita Siap, bercerita pasti. lagi. Cerita masih banyak banget. Masih Karena banyak. kalau cerita ini aja nih belum habis. Belum habis. Selesai dari sini kita ngobrol lagi. Takutnya durasi Iya, kepanjangan atau iya. apa. Nanti kita bakalan cerita lagi dengan versi yang berbeda lagi. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu.